sebenarnya adanya kan Paul, tapi somehow Paul itu tidak muncul sekarang. Tunggu sebentar ya, mohon ditunggu dulu ya. Sambil kita nunggu teman-teman ya. Oke, Dok. Oke, barangkali saya mulai saja ya teman-teman, karena sebenarnya ini tidak akan cukup dilakukan selama 1 sampai 1,5 jam. Jadi sebelum kita mulai, kemarin di kelas B dan C itu saya sudah jelaskan sampai dengan actinobacillosis ya. Sama semuanya kan ya? Iya, Dok. Oke, jadi hari ini saya lanjut sedikit, tapi sebelumnya karena ini penyakitnya agak banyak, meskipun tadi saya sudah perlihatkan juga dan di awal juga saya sudah sempat stressing beberapa penyakit yang harus diperdalam lagi membacanya, karena barangkali penyakit itu adalah yang paling banyak muncul sehingga seringkali nanti di ujian akan juga saya keluarkan soalnya itu. Nah, jadi biar kalian juga bisa mengcover itu semua materinya yang banyak ini. Jadi saya sangat sarankan teman-teman untuk membuat em, satu tabel yang isinya penyakit, kemudian barangkali isi juga nama lainnya karena ada penyakit yang namanya red water, kemudian terus ada yang namanya yellow fever, kemudian dan banyak lagi ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk membuat tabel seperti ini ya. Jadi ada penyakit, kemudian nama lainnya, penyebabnya, patofisiologinya, terutama yang terkait dengan kemunculan klinis dan sekuelnya ya. Jadi dampak setelah muncul satu klinis yang kemudian menyebabkan kemunculan klinis lain itu namanya sequel. Kemudian clinical sign atau tanda klinisnya, bagaimana cara mendiagnosanya, dan yang terakhir adalah treatmentnya. Ya, sekali lagi barangkali ini akan sangat membantu kalian untuk tidak menghafal, artinya mengcover semuanya untuk bisa menjamah semua topik yang ada di internal hewan besar, khususnya di materi saluran pencerna. Oke, saya lanjut saja ya. Kemarin kita sudah sampai di kenapa sih, Mbak? Kita sudah sampai di actinomycosis ya. Harus ingat ya semua perbedaannya di mana, kemudian penyebabnya bedanya di mana, sehingga nanti ketika kita sudah berhasil paham dengan penyebabnya, kita bisa tahu cara mendiagnosanya. Ya.
bagaimana kelihatannya di bawah preparat, perbedaan antara dua bakteri ini, yang mana negatif, yang mana positif, itu jangan sampai tertukar ya. Yang mana yang jauhnya membesar, yang mana yang lidahnya keluar kemudian mengeras seperti itu ya. Iya, jadi nanti di akhir kuliah, jadi bukan di akhir sih, artinya ini akan sedikit saya singkat-singkat, saya akan tekankan di beberapa penyakit yang paling sering muncul. Jadi barangkali nanti ada blue tongue, kemudian juga ada sedikit vesicular stomatitis, kemudian juga, kemudian udah saya tulis listnya. Kemudian ada FMD ya, sedikit BVDV, barangkali penekanan di status persistent infectionnya, kemudian juga ada di peritonitis dan beberapa penyakit yang mengganggu sistem hepatobiliar ya. Oke, saya lanjut saja ya. Actinomycosis sudah, kemudian sekarang kita bahas sedikit penyakit yang sering banget muncul di domba. Ya, kita sebut dengan contagious eczema. Ini banyak banget nama lainnya. Jadi nanti di tabelnya kalian tulis ya semua nama lainnya. Jadi ada sore mouth, kemudian ORF, yang paling sering memang disebut ada ORF, scaby mouth, kemudian ada juga yang menyebutnya contagious pustular dermatitis. Jadi kalau misalkan kalian mencari jurnal tentang contagious eczema ini bisa menggunakan nama-nama ini ya. Ini salah satu penyakit zoonosis yang memerlukan periode inkubasi sampai dengan 14 hari ya. Dan paling sering itu muncul dibandingkan pada sapi dan kuda, itu lebih sering muncul pada domba dan kambing. Dia penyebabnya adalah pox virus ya, barangkali sudah sering dengar virus pox, menyerupai cacar ya. Dan ini jenis virusnya adalah epiteliotropik, sehingga dia sering banget menyebabkan atau mengganggu sel yang sedang aktif berproliferasi. Lokasinya sangat spesifik, dia paling banyak di mukosa, terutama di daerah kulit, bibir atau labia, kemudian di nostril, mukosa-mukosa sekitar mukosa mulut, kemudian di ambing dan juga di vulva. Ya. Ini sebenarnya dan saya yakin juga sudah banyak dibahas tentang karakteristik, kemudian bagaimana patofisiologi daripada si pox virus yang menyebabkan ORF ini. Tapi sekarang kita lihat clinical sign, bagaimana caranya atau bagaimana perbedaan daripada tanda klinis yang muncul pada hewan muda dibandingkan dengan pada hewan yang sudah berumur lebih dewasa. Kalau pada hewan muda dia sifatnya keras. Oke, dia sifatnya lebih ke crusting. Jadi kalau misalkan kita ngomongin crusting ya, bayangkan saja satu lesi yang tadinya papula, isinya ada cairan jernih atau transparan, kemudian lama-kelamaan menjadi pustul ya, barangkali karena ada pengaruh juga dari secondary infection bakteri yang memang ada di kulit tersebut atau ada di mukosa tersebut. Nah, kemudian papula atau pustula ini pecah dan membentuk crusting ya. Itu namanya crusting, dan jadi seperti kerak yang sebenarnya adalah bekuan daripada pustul atau papula. Kemudian ini biasanya dia akan berubah menjadi lesi proliferatif di bagian mucocutaneous junction. Jadi ada beberapa jaringan, ini sebenarnya termnya itu lebih ke jaringan ya, lebih ke histo. Jadi di mana jaringan itu adalah perbatasan daripada mukosa dan juga jaringan ikat yang ada di bawahnya. Biasanya mucocutaneous junction ini ada di bagian atau yang tempat yang disukai oleh pox virus ini ada di bagian mulut, kemudian gusi dan hidung. Kenapa ini sendiri ya? Sebentar. Ya. Ya, dia pindah sendiri nih. Oke, jadi ini yang membuat kemudian ketika fasting itu muncul, kemudian dia sudah mulai juga dibarengi juga dengan rasa sakit. Kalau misalkan fastingnya agak tebal, dia akan membuat si bukan foal ya, lamb atau kambing muda itu jadi malas untuk menyusu. Kadang-kadang juga dia tumbuh di coronary band-nya tapi tidak banyak, sehingga dia juga malas untuk berjalan. Nah, munculnya klinis pada coronary band ini lebih banyak muncul di hewan yang lebih dewasa. Sehingga sebenarnya dia menyebabkan hewannya untuk malas jalan atau kemudian lebih banyak rebahan. Ya, nanti mungkin ada gambarnya di belakang. Dan ini muncul lesi seperti sama juga seperti di yang ada pada bagian wajah, di mana terlihat seperti adanya
inflamasi hebat atau kemudian crusting dalam derajat juga yang berat, yang mana itu juga mengakibatkan adanya rasa sakit pada bagian kaki, ekstremitas ya. Jadi dia bisa muncul di bagian entah itu coronary band. Kalau coronary band itu dia di atas daripada kuku teracaknya itu, di atas kukunya itu, atau bisa di sela-sela kukunya di interdigital ya. Lebih banyak memang dia di daerah ekstremitas kalau yang pada hewan yang lebih dewasa, dan juga bagian eksternal genitalia dan juga pada ambing ya. Kalau yang apa namanya yang lebih muda biasanya lebih banyak lesnya akan muncul di bagian wajah, terutama bagian mulut, gusi dan hidung ya. Oke, jadi ini bisa dilihat gambarnya ini pada yang lebih muda ya. Jadi pada anak kambing atau anak domba dia lebih sering muncul lesnya itu yang pada bagian mulut. Bisa teman-teman lihat barangkali ya, crusting itu akan berkembang biasanya setelah adanya bentukan pustula atau bentukan papula pada bagian ini, kemudian yang mana itu akan pecah dan membentuklah jaringan-jaringan crusting seperti yang ada pada gambar ini. Ya, jadi kalau di sini dilihat ya masih ada yang kemerahan, artinya barangkali itu yang baru pecah. Kemudian ada juga yang kehitaman, artinya sudah berhari-hari. Ya, untuk differential diagnosis itu dia lebih mirip ke blue tongue ya. Tapi biasanya blue tongue ini dia lebih sifatnya lebih erosif ya, artinya dia cekung, dia ada erosi di bagian wajahnya ini, terutama di bagian labia, bagian depan dan sekitar hidung. Ya, dia lebih erosif. Tapi kalau misalkan ORF ini dia instead of erosive, what? Kenapa mau ke belakang? Jadi instead of erosive, dia lebih ke bentukan seperti apa ya, bunga-bunga kol ya, tanda kutip ya, tidak juga. Dan nanti kalau saya nyebut bunga kol kalian malah mikirnya SCC, tapi dia lebih ke proliferatif, jadi dia ada pertumbuhan keluar ya, clustering ini tadi. Kemudian blue tongue ini dia biasanya menyebabkan clinical sign atau tanda-tanda klinis yang di mana di dalamnya juga ada tanda-tanda dia viremia. Ya, kalau misalkan sudah ada viremia, pasti sudah hewan tersebut sudah menunjukkan tanda klinis demam. Ya, karena dia viremia juga, jadi semua peradangan itu akan mencapai seluruh organ, terutama di bagian-bagian kapiler, kapiler mata, sehingga dia menyebabkan konjungtivitis. Ya, kalau blutang juga karena namanya blutang, jadi dia viremia, vaskulitis di beberapa tempat, sehingga dia paling sering muncul itu adalah di bagian lidah, ya, di mana vaskulitis kemudian menyebabkan kebiruan pada lidahnya. Oke, jadi sheeppox dan goatpox juga mirip seperti ini ya, tapi kalau sheeppox dan goatpox dia tidak hanya ada di bagian mulut, barangkali di banyak mukosa juga ya. Tapi biasanya perbedaannya dengan ORF, ORF itu cenderung dia lebih regional, dia tidak sampai sistemik ya, tidak sampai viremia. Kalau sheeppox dia sama dengan cacar pada manusia ya, kadang-kadang badan bisa jadi anget, jadi pireksia, kemudian lesnya lebih sistemik sehingga hewannya lebih malas makan karena adanya demam tadi ya. Karena biasanya ada viremia, jadi virus itu bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih perifer, lebih ke kapiler, sehingga beberapa daerah seperti konjungtiva mata itu juga akan terdampak ya. Oke, diagnosanya sekarang biasanya pertama-tama ya paling mudah dilihat atau dikenali itu biasanya dari lesi-lesi yang sangat tipikal, terutama pada kelompok-kelompok yang masih belum pernah terpapar sebelumnya, terutama di kelompok umur yang sangat muda. Jadi kalau misalkan di anak-anak dombanya itu banyak yang menunjukkan lesi seperti ini, biasanya itu akan langsung mengarah, pertama kali pasti kita akan pikir itu ORF sebelum kemudian kita lihat atau kita periksa lebih jauh apakah ini berbeda dengan sheeppox, kemudian apakah ada pireksia yang membedakan ini dengan blue tongue juga, apakah ada keterlibatan lidah seperti itu ya. Yang mana definitif diagnosanya pokoknya semua jenis-jenis penyakit yang penyebabnya itu adalah virus harus selalu dikonfirmasi dengan entah itu PCR ya, bisa PCR. Kalau misalkan tidak terkendala biaya bisa pakai PCR, tapi kemudian juga ada yang mengkonfirmasi lagi, jadi dari kulturnya itu bisa dilihat secara elektron mikroskop, kemudian ada juga yang memakai preparat jaringan, kemudian itu diwarnai sehingga itu yang kita sebut dengan imunohistokimia, atau bisa juga yang menggunakan tes serum dengan menggunakan complement fixation test ya, ada banyak. Kalau di sini barangkali yang paling cepat jika memang morbiditasnya agak tinggi
yang paling memungkinkan barangkali imunohistokimia dan ELISA atau menggunakan serum ya, complement fixation test. Oke, patofisiologinya sebenarnya relatif straightforward, tapi kemudian ada 6 tahapan yang kemudian tahapan ini dimulai sejak masa inkubasi. Jadi inkubasi itu bisa sampai 14 hari ya, dimana sebenarnya tahapan ini dibuat dari atau dikenali atau didiferensiasi dari bentukan daripada lesi. Barangkali ketika dia di tahap awal itu dia bentuknya makula. Kalian tahu kan hanya kemerahan, jadi ada satu lesi kemerahan yang kemudian agak ada elevasinya, tapi kemudian belum ada isinya biasanya. Kemudian itu berkembang menjadi satu targetoid namanya ya. Lesi yang tadinya makula kemudian berisi pelan-pelan terisi oleh air, kemudian dia berubah menjadi targetoid. Dia berubah dari segi ukuran, dia akan membesar, kemudian dia sudah ada halonya ya, di sekelilingnya itu sudah ada kemerahan. Kemudian dia berubah menjadi ke versi yang lebih akut, barangkali sudah ada penyebaran ya di sekitar labia, di sekitar wajahnya itu, yang kemudian dia berkembang menjadi lebih ke regeneratif, sudah ada proliferasi. Nah, dari proliferasi itu dia akan berubah menjadi sedikit papiloma, bentukan seperti kol tadi ya. Oh, seperti kol, nanti sudah agak besar itu dia akan regress sendirinya, dia akan copot sendiri. Apa namanya, tanda kutip kembang kol tadi. Ya, itu 6 stages yang bisa didiferensiasi berdasarkan bentuk atau lesi di luar, terutama di bagian wajahnya ya, yang paling sering muncul pada hewan-hewan yang umurnya lebih muda. Kemudian sebenarnya ini saya nggak perlu bahas banyak barangkali virusnya ya, yang mana sebenarnya virus ini dia sangat suka dengan daerah-daerah atau epitel yang sedang aktif berproliferasi. Dia juga karena virus dia sangat gampang banget nyebrang dan ikut di peredaran darah, sehingga dia juga bisa menyebabkan perubahan pada pembuluh darah ya. Entah itu vaskulitis, entah itu dia menyebabkan, kalau kita ngomongin vascular permeability, biasanya kalau ada virus di situ dia akan menginduksi adanya beberapa sitokin, jenis sitokin ya, adanya beberapa chemical mediator, dimana kalau misalkan itu sedikit berubah, maka dia akan berubah permeabilitasnya, sehingga cairan itu bisa masuk ke ruang yang tadi tempatnya dia berproliferasi, sehingga muncullah papula atau pustula, seperti itu kalau misalkan ada keterlibatan bakteri. Nah, biasanya infeksi daripada ORF ini dia sifatnya self-limiting, artinya memang dia ada fase regresinya, jadi dia akan copot sendiri. Nah, misalkan kalau hewannya sudah sangat banyak banget lesinya muncul sehingga dia kemudian tidak bisa makan, dia harus diberikan pakan melalui tube ya. Jadi dibantuin pakannya juga harus dilembein biar dia agak lebih mudah mencernanya. Kemudian ya jangan pakai pakan-pakan yang keras, dan yang paling penting nggak boleh nggak boleh dikelopek, lesinya tuh nggak boleh di lepas sendiri, nanti dia akan lepas, artinya nggak boleh dipotong atau nggak boleh dicongkel-congkel ya, jadi nanti lesinya itu akan lepas sendirinya karena ada memang fase regresi di mana jaringan-jaringan yang sudah terbentuk ini biasanya dia akan nekrosis dalam beberapa hari. Dan karena kita lihat sendiri memang dia di jaringan-jaringan epitel, di mana sebenarnya secara natural atau secara alami jaringan epitelnya dia akan shading pada dalam beberapa waktu gitu. Oke, belutang barangkali sedikit penekanan di mana dia selalu muncul dan paling banyak muncul pada domba dan beberapa wildlife ya. Jadi tidak pernah ada belutang pada cattle ataupun horse. Barangkali ada, tapi kemunculan sangat sedikit dibandingkan dengan pada domba ya. Dimana sebenarnya dia kalau di cattle itu instead of dia menyebabkan klinis, dia lebih berperan sebagai reservoir. Jadi dia tidak menyebabkan perubahan klinis, dia tidak bisa menginfeksi, barangkali ya ada satu ketahanan tubuh atau sistem imunitas pada sapi yang menyebabkan virus ini tidak bisa kemudian menyebabkan adanya atau pertumbuhan daripada tanda klinis. Jadi dia bisa menimbulkan klinis atau dia bisa menginfeksi, dan itu restricted pada atau terbatas pada domba. Kenapa ini gerak-gerak terus mau saya ini ya?
Oke, jadi ada dua jenis manifestasi klinis pada penyakit glutang. Yang pertama tidak akan saya bahas ya. Jadi ada sindrom pada organ-organ atau sistem reproduksinya. Yang akan saya bahas lebih ke glutangnya. Jadi inkubasi jika dibandingkan dengan ORF tadi dia lebih singkat, di mana inkubasinya bisa sampai 7 hari saja. Dengan klinis utama biasanya akan ada fever atau demam. Kemudian disusul juga dengan adanya edema pada bagian wajah, pada bagian bibir, kemudian muzzle itu itu congornya ya, bagian apa namanya telinga. Dan kalau misalkan ada suatu hal yang salah dengan bibir, kemudian itu dia akan menyebabkan ekses salivasi yang berlebihan. Oke, jadi ada juga kadang-kadang di beberapa hewan, di beberapa domba itu dia bisa menyebabkan demam yang sifatnya lebih sistemik dengan melibatkan beberapa perdarahan di beberapa lokasi, biasanya di bagian saluran cerna bagian atas, di bagian kulit dan juga paru-paru. Dan banyak yang terdampak itu selalu domba, di mana pada sapi dia lebih sering berperan sebagai reservoir, jadi hampir nggak muncul klinisnya. Kemudian pada kambing juga dan beberapa spesies camelids. Camelids kalian tahu ya, alpaka, elama, nah itu ya, atau unta juga itu bisa muncul atau bisa juga terdampak dengan penyakit glutang ini. Differential diagnosisnya barangkali contagious eczema, jadi dia akan sedikit beberapa barangkali di awal itu akan memunculkan lesi hiperemia atau peradangan pada bagian mulut, itu sedikit mirip dengan apa namanya ORF, kemudian ada foot and mouth disease, nanti kita akan bahas di belakang, PPR dan juga sheeppox. Sheeppox ini saya nggak terlalu bahas karena memang lebih ke kulit ya dibandingkan dengan saluran cerna. Dan dia juga mirip dengan ORF, jadi saya bahas ORF ya saja. Oke, jadi again karena ini penyakit virus, jadi PCR kemudian metode dengan menggunakan diagnosa molekuler itu akan lebih berguna dibandingkan hanya melihat klinis saja. Jadi harus dikonfirmasi dengan PCR, bisa juga di atau apa? Wah, kenapa seperti ini? Mana deh? Oke, jadi dia akan lebih kredibel ketika kita menggunakan PCR. Beberapa paper juga menjelaskan bahwa glutang ini juga bisa digunakan atau bisa dideteksi dengan menggunakan competitive ELISA yang sebenarnya itu highly sensitive dan spesifik. Tapi sekarang kita harus balik lagi ke biologi daripada virus BTV ini ya, glutang ini. Dimana sebenarnya dia akan stay di sel itu hingga 6 bulan pasca infeksi. Jadi sebenarnya temuan PCR dan kemudian ELISA ini juga harus di compare, harus dibarengi dengan klinis ya. Kalau misalkan dia udah nggak ada klinis tapi kemudian PCR-nya masih positif, itu bisa jadi karena dia ada pasca infeksi gitu ya. Jadi untuk mengetahui bahwa ini adalah BTV atau ini karena adanya infeksi yang sekarang sedang ongoing, biasanya dia harus harus dibarengi dengan analisis klinisnya. Kalau misalkan secara klinis dia nggak ada, bisa jadi temuan pada ELISA atau temuan pada PCR ini adalah pasca infeksi, jadi 6 bulan yang lalu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian cek pada hewan yang sekarang lagi ada demam, kemudian kalau makan tiba-tiba lidahnya membiru atau kemudian ada lesi hiperemi pada mulutnya, kemudian kalian cek kompetitif ELISA dan PCR-nya positif untuk BTV, jadi bisa dipastikan bahwa saat klinis itu muncul dia barangkali positif terhadap BTV ya. Jadi hampir sama sebenarnya semua patofisiologi daripada virus-virus ini. Kalau nggak dia suka dengan endotel atau dia nggak kalau dia predileksinya antara epiteliotropik, bisa juga dia itu suka berpredileksi dan gampang banget menyebar ke endotelium atau dinding pembuluh darah, di mana sebenarnya dari sana dia akan lebih banyak bereplikasi ya. Kalau BTV ini dia juga suka dengan sel-sel mononuklear, entah itu monosit, makrofag, sehingga ketika sel ini juga bersirkulasi, dia juga ikut membelah di dalamnya, kemudian masuk ke jaringan melalui hijacking si mononuklear sel ini ya.
Kalau misalkan dia ada di tempat yang paling dia sukai itu atau predileksinya itu memang di endotel, di mana dia lebih mudah akan menyebabkan kerusakan pada vaskuler atau pembuluh darahnya. Dimana ketika ini rusak, kemudian ketika itu apa namanya si virusnya ini sudah keluar daripada di suatu tempat ya, entah itu dia di mononuklear, entah itu dia di endotel, itu akan merespon reaksi atau akan memicu reaksi daripada sitokin. Kita tahu banyak banget ada sitokin ya, ada interleukin, ada kemudian interferon, TNF banyak ya. Yang mana itu akan muncul sesuai dengan derajat daripada kerusakan jaringan itu sendiri. Yang mana ini kemudian akan juga mempengaruhi apa namanya permeabilitas ya, karena ada vasoaktif mediator. Kalau sudah ada vasoaktif mediator itu jadi pembuluh darah itu untuk bisa mengeluarkan atau untuk bisa kemudian memaksimalkan respon terhadap virus ini, dia akan meregang dan dia akan apa namanya meregang dan merapat sesuai dengan daripada vasoaktif mediator. Biasanya dia akan meregang terlebih dahulu sehingga itu menyebabkan adanya sisipan atau perlahan-lahan cairan itu akan masuk ke jaringan yang tadinya cairan itu banyak di pembuluh darah, dia akan masuk ke jaringan yang tadi lokasinya rusak itu sehingga menyebabkan edema. Kalau misalkan perdarahan atau peregangan ini kemudian relatif besar, dia bisa akan menyebabkan hemoragi ya. Jadi tidak hanya cairan yang menyusut tapi kemudian selnya juga ikut keluar ya. Oke, ini barangkali salah satu gambar daripada seekor domba atau kambing ini ya yang mengalami sianosis pada bagian gum dan juga pada bagian lidahnya. Ya, ini karena vaskulitis biasanya, jadi ada kerusakan endotel dalam derajat yang cukup parah. Ya. Oke, treatmentnya untuk semua treatment daripada kecuali ORF ya. Jadi ORF itu dia memang ada fase regresinya, jadi dia akan sembuh sendiri. Tapi sebagian besar penyakit virus itu treatmentnya itu sangat non-spesifik. Jadi dia hanya aiming atau bertujuan untuk mensupport daripada hewan-hewan atau individu-individu yang terinfeksi. Jadi kalau misalkan individu itu pada penyakit belutang ini dia jadi demam, ya dikasih antipiretik. Kemudian kalau misalkan dia kemudian nggak bisa makan atau nggak bisa nyusu karena ada hiperemi di bagian mulutnya, dia dibantu dengan menggunakan tube seperti itu ya. Barangkali ada beberapa paper menggunakan antimikrobial karena di beberapa kasus juga ada indikasi apa namanya scanner infection oleh bakteri. Jadi dia pakai broad spectrum antimikroba, tapi agak jarang ya. Dan ingat sekarang kita sedang menggerakkan atau kita harus juga aktif untuk gerakan antimicrobial stewardship. Jadi semua antimikrobial itu harus digunakan dengan kesadaran penuh, artinya semua harus melalui uji sensitivitas, juga ada kultur sebelum itu dipakai ya. Artinya ada proses yang harus ditempuh sebelum menggunakan antimikroba. Kemudian ada juga yang menggunakan anti-inflamatori kalau misalkan itu masih terbatas pada peradangan derajat rendah, bisa menggunakan NSAID seperti aspirin dan juga flunexin ya. Jadi semuanya ini sangat apa ya bergantung pada klinis yang muncul pada satu individu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tergantung misalkan kalau individunya masih muda, kemudian dia sepertinya masih merespon terhadap makan, tapi karena dia nyeri di bagian lidah, nyeri juga di bagian mulut, dia dibantu dengan stomach tube atau dibantu dengan memberikan pakan-pakan yang lebih mudah tercerna. Oke, jadi did I mention? Oke, jadi ini tadi saya lupa. Jadi salah satu daripada si glutang ini faktor-faktor yang harus diperhatikan juga karena dia termasuk arbovirus. Jadi virus-virus yang penyebarannya dibantu oleh arthropod atau serangga, sehingga salah satu daripada apa namanya? eh Tunggu sebentar kok ada suka ada telepon. Oke, bentar aja. Jadi salah satu tindakan preventif yang terpenting itu ya, yang bisa sekalinya bisa dilakukan karena kita nggak mungkin mencegah virusnya itu menyebar karena kita nggak bisa lihat virusnya, tapi kita bisa mengkontrol paparan terhadap si arthropodia ini. Yang mana arthropod yang berperan di sini adalah Culicoides. Jadi itu bahasa Inggrisnya itu midges.
midges itu lalat penggigit ya. Jadi barangkali yang kita kontrol adalah agar tidak hewan-hewannya atau individunya ini terpapar midges terlalu lama atau barangkali mengurangi aktivitas outdoor di waktu-waktu di mana midges ini akan keluar. Biasanya itu di waktu senja atau di sore hari itu dia akan muncul atau akan keluar terbang-terbang semua midgesnya sehingga barangkali nggak usah dikeluarkan di saat-saat atau di waktu-waktu ini. Ada juga yang menemukan cara kalau gitu di grazing atau dilepaskan saat dia ini barangkali saat waktu terik karena terik itu nggak akan ada serangga seperti itu. Vaksinasi juga sudah ada, barangkali di Indonesia saya nggak tahu apakah sudah tersedia sejauh apa vaksinasi untuk BTV, tapi yang jelas sudah ada rekor pemakaian vaksin dalam bentuk inactive virus dan juga ada yang menggunakan vaksin-vaksin yang modified ya, yang hidup kemudian teratenuasi seperti itu. Oke, itu BTV barangkali sedikit di vesicular stomatitis ini disebabkan oleh rhabdovirus. Dia sebenarnya dia mirip dengan ORV ya, tapi ini paling sering muncul di kuda dibandingkan dengan di apa namanya di domba ya. Kalau misalkan muncul vesicle seperti kalian apa ya sariawan pasti akan agak susah minum, akan agak susah makan, terutama ya kalau ini di konteksnya di hewan dia akan malas nyusu seperti itu. Oke, daerah-daerahnya juga hampir sama dengan yang di ORF, barangkali ini akan lebih relasinya akan lebih erosi. Nah, kalau ORF tadi kan lebih ke proliferasi ya, ada pertumbuhan seperti bunga kol, tapi kalau ini dia akan lebih merah-merah, akan lebih banyak erosinya. Oke, dia sering muncul dibandingkan dengan sapi, kemudian domba dan kambing. Vesicular stomatitis ini, rhabdovirus ini akan lebih sering muncul pada kuda. Ini bisa dilihat ya lesinya di gambar B ini, jadi sangat kemerahan. Ini juga, I'm not sure. Kalian bisa lihat pointer saya ya? Oke, nggaknya bisa ya. Jadi di lidahnya itu kemerahan, kemudian ini juga di pinggiran apa namanya labianya itu juga kemerahan. Kemudian ini juga ada beberapa hewan yang sampai bahkan menyebar ke mukosa daun telinganya. Ya. Oke, ini perbedaannya ya kalian bisa lihat sendiri jika dibandingkan dengan ORF ya. Tadi barangkali ini bentuk papulanya. Jadi kalau misalkan ini kita lihat dari segi histologi jaringannya ya. Ini sudah ada beberapa jaringan ikat yang tumbuh, nekrosis juga sudah terlihat. Kemudian ketika dia muncul crusting di sini sudah banyak apa namanya bagian epidermisnya juga yang rusak. Ini juga sudah rusak. Ini karena adanya crusting tadi ya. Ada banyak sel apa kira-kira yang biru-biru ini? Ada yang tahu? Sudah dibahas kemarin di patologi klinik. Kalau kemarin kalian lihat di patologi klinik dalam ulas darah, sekarang kalau di jaringan pindah dia seperti ini bentuknya. Apa ini kira-kira yang biru? Ada yang tahu? Limfosit, Dok. Limfo, no wonder. Oke, limfosit kayaknya kurang tepat ya. Kalau di sini kalian lihat, aduh, sorry. Ya barangkali berapa ada limfosit, tapi kalau misalkan kalian lihat dari dekat, barangkali ya ada berapa limfosit. Nah ini bisa dilihat ya, bisa ini nggak? Oh wait, saya nggak tahu kenapa kemudian. Oke, bisa dilihat ini ya. Ini kemudian ini makrofag, kemudian mana lagi ya? Ini barangkali ini ada ingat nggak kalian yang namanya band neutrophil? Ingat ya band neutrophil itu biasanya muncul pada kasus peradangan yang aktif ya. Berapa juga ada limfosit agak gede-gede limfosit ini limfosit. Kemudian di sekitar sini juga ada banyak limfosit. Tapi biasanya dalam peradangan yang mengakibatkan ada crusting itu biasanya dia akan banyak PMN kita sebut polymorphonuclear cell. Ya di sini juga. Ada beberapa yang left shift, ada yang band, ini bentuknya seperti huruf U ya intinya. Ada juga yang bentuknya bulat, tadi teman kalian ada yang jawab limfosit, itu betul. Kemudian kalau saya lihat di sini memang dominasinya ada di PMN, terutama yang bentuk band. Ya. Oke, kemudian, wait, saya matikan dulu ini. Loh, nggak ada second, bagaimana caranya? Oke, next adalah nggak bisa sekarang. Oke,
Differential diagnosisnya memang lebih identik dengan FMD ya, foot and mouth disease. Tapi yang kita ketahui FMD ini lebih banyak pada sapi dibandingkan pada kuda. Kalau si apa namanya, vesicular stomatitis ini lebih ke kuda. Kemudian dia juga bisa didiferensiasi atau dia mirip klinisnya dengan BVD. Nanti di belakang ada saya bahas BVD barangkali cuma sedikit. Kemudian bovine papular stomatitis, blue tongue, dan juga episodic hemorrhagic disease. Barangkali ini lebih ke sistem sirkulasi ya. Barangkali Dok Krisna ya ada bahas ini. Oke, anyway, lagi-lagi karena ini penyakit yang disebabkan oleh virus, jadi RT-PCR akan sangat membantu. Kemudian jaringannya bisa dicek ya. Misalkan ini jaringan ini tadi kalian bisa warnai, kalian pakai pewarnaan yang menarget protein-protein tertentu, terutama yang terkait dengan protein yang bisa muncul ketika ada infeksi virus ini. Atau kalian juga bisa mengkode protein si virus itu tadi. Jadi ketika diwarnai nanti dia biasanya akan coklat-coklat. Jadi di jaringan-jaringan di mana virus itu bereplikasi dia akan muncul warna coklat. Itu biasanya kalau IHC ya, immunohistochemistry. Kemudian ELISA, complement fixation test, dan elektron mikroskopi kalau misalkan kalian mau lihat preparat jaringan yang sudah terkultur, kemudian kalian mau lihat bentukan virusnya seperti apa. Tapi terus terang saya belum pernah lihat elektron mikroskopi ya. Sejauh ini hanya pernah lihat di imunohistokimia sama di histopatologinya saja. Oke, jadi treatmentnya lagi-lagi non-spesifik, jadi dia dibuat saja hewannya nyaman, disediakan air dalam jumlah banyak, beddingnya harus selalu bersih, karena kalau nanti akan ada infeksi sekunder lagi, baik itu oleh jamur dan baik itu juga bisa bakteri. Kemudian sediakan makanan yang lembut ya, itu yang paling penting. Kemudian kalau misalkan karena si apa namanya si virus ini suka epitel, jadi dia barangkali bisa berpotensi untuk menyebar ke epitel-epitel lain atau ke mukosa-mukosa lain. Salah satunya yang paling takuti kalau misalkan dia di apa namanya di cattle di sapi itu dia bisa menyebabkan mastitis ya. Prognosisnya cenderung sangat baik, jadi dia hanya lesinya biasanya kalau pada kuda dia hanya terbatas pada daerah mulut saja, tapi bisa juga menyebabkan lesi hingga ke ambing, sehingga itu menyebabkan nanti produksi susunya terhenti dan menyebabkan mastitis itu sehingga kalau misalkan hal ini sudah terjadi, barangkali opsi yang lebih ekonomis untuk peternak itu adalah dengan menggunakan atau dengan memutuskan untuk culling ya. Jadi di slaughter, disembelih hewannya. Oke, secara kenapa ini saya tidak bisa berhenti? Oke. Oh, oke. Anyway, terus lah. Oke, jadi biasanya sebagai bentuk preventif itu harus diisolasi. Sebenarnya semua hewan itu harus diisolasi yang sakit-sakit ya. Kemudian kandang juga bisa dibersihkan menggunakan desinfektan, sodium hipoklorit, bisa pakai UV light, memang kalau memang punya UV light. Kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Jadi kalau di luar itu berbagai jenis vaksin sudah ada, tapi saya belum ngecek di Indonesia itu selain daripada FMD, apakah sudah tersedia vaksin-vaksin untuk penyakit-penyakit ini ya. Barangkali nanti kalian bisa browsing sendiri, bisa di Google sendiri ya. Oke, FMD ya, yang beberapa waktu lalu barangkali merebak lagi untuk daerah Bali dan Nusra. Jadi sebenarnya FMD ini momok untuk di beberapa daerah, di beberapa benua, kalau saya boleh bilang. Jadi beberapa pengalaman. Jadi kalau misalkan kalian travel ke Australia misalkan, itu semua barang bawaan produk asal hewan, bahkan itu makanan dalam bentuk tersegel pun itu bisa dicek dan itu bisa didenda itu sebagai bentuk biosecurity-nya, jadi biar nggak FMD ini menyebar ke ternak-ternak mereka. Jadi disebabkan oleh aftovirus ya, picornavirus dari genus aftovirus, di mana ini sebenarnya serangannya lebih ke serangan akut ya. Kemudian itu bisa dilihat di sini dengan jelas di mana ada erosi di lidah daripada sapi biasanya paling sering ya. Kalau di Bali barangkali yang terikut tuh juga pada babi ya FMD. Kemudian dia juga menyebabkan ya ada beberapa lesi vesikuler, kemudian erosi dan ulcer. Paling sering itu ulcer ya, seperti ini kan. Natural host-nya itu paling sering kalau di Indonesia barangkali lebih ke sapi dan babi. Sementara itu
FMD ini hampir bisa menyerang semua jenis ternak atau hewan besar ya. Jadi bisa juga menyerang sapi, kemudian kambing, kerbau, bison. Di Indonesia nggak ada bison. Kemudian beberapa ternak-ternak ruminansia yang liar, bisa juga pada gajah, pada landak juga bisa, kapibara. Ya. Kemudian clinical sign-nya, ingat kalau misalkan biasanya pada hewan tertentu ketika dia ada lesi, erosi terutama ya, lesi yang sifatnya luka itu akan memicu banyaknya produksi mukus ya, terutama karena luka itu. Jadi dia kelihatan ekses salivasi atau hipersalivasi, atau ya pada hewan besar kita sebut pityalism ya. Kemudian dia kadang-kadang lip smacking, kadang dia seperti mengecap-ngecap ya, mengeluarkan karena sakit. Kemudian dia rasa apa namanya, seperti menahan si liurnya untuk tidak keluar terus, jadi dia seperti mengecap-ngecap karena terus aja keluar liurnya. Kemudian eh, dalam atau pada individu yang sudah terinfeksi kurang lebih 48 jam itu dia bisa menyebabkan kelemasan karena dia nggak bisa makan dalam kurun waktu 2 hari hingga 4 hari ya. Jadi kemudian pada beberapa kasus dia akan memunculkan lesi vesikular di mana vesikelnya ini bisa berdiameter hingga 5 cm. Dan vesikel ini pada sebagian besar kasus itu dia bisa ruptur ya, bisa pecah dalam kurun waktu 2 hari ya. Dan dalam kurun waktu 2 hari ini biasanya dia akan menyebabkan rasa sakit yang sangat signifikan sehingga hewannya nggak mau makan biasanya ya. Untuk differential diagnosis silakan dilihat sendiri, barangkali karena dia ada pembentukan vesikel dia mirip dengan BPS ya, bovine papular stomatitis, dengan BVD, belutang ya karena adanya peradangan tadi di bagian lidahnya dan mulutnya, kemudian rinderpest dan juga malignant catarrhal fever karena dia ada juga pireksianya, ada kenaikan temperatur juga ya, ada demamnya. Oke, patofisiologi barangkali ini virus, salah satu virus yang tempat replikasinya sangat spesifik ya. Ini di stratum spinosum. Kalian tahu stratum spinosum ya? Jadi ada corneum, germinativum, lucidum, spinosum. Ya, spinosum ini dia ada di tengah-tengah. Sehingga ketika dia di tengah-tengah bereplikasi, dia juga akan menyebabkan pertumbuhan, dia akan menyebabkan kerusakan jaringan yang di atasnya. Jadi ketika jaringan di atasnya itu rusak, jadi dia seperti terpisah. Yang kemudian jaringan yang terpisah karena di bagian tengah-tengahnya rusak, itu akan perlahan-lahan terisi oleh cairan karena ada peradangan ya. Dia akan memunculkan vasoaktif faktor sehingga kemudian cairan akan menyusup ke rongga yang rusak tadi. Muncullah kemudian dia vesicle. Kabar baiknya prognosa untuk penyakit ini sangat baik, ya relatif baik, di mana sebenarnya treatmentnya akan berfokus pada perawatan hewan-hewan ya. Kalau misalkan dia nggak bisa makan, silakan dipakai tube biar bisa makan, kemudian berikan pakan-pakan yang lebih lembek atau yang lebih mudah dicerna. Ya. Preventif barangkali biosecurity, karantina di beberapa negara seperti tadi Australia itu sampai kalau misalkan kalian bawa rendang itu rendangnya pun akan diperiksa. Kalau misalkan rendang itu tidak terkemas secara komersil itu akan diambil. Kalau misalkan kalian bawa rendang buatan ibu kalian itu akan dilihat lagi di bandara. Kalau misalkan itu dilihat tidak dalam bentuk packaging yang sangat aman, artinya tidak di UV dulu, apalagi kalau cuma berbungkus Tupperware ya itu sudah pasti akan diambil. Dan itu semuanya harus dideklar. Kalian nyampe di bandara biasanya kalian akan diminta untuk mengisi apa saja produk-produk asal hewan yang kalian bawa. Tidak hanya asal hewan, asal tumbuhan juga ada. Kalian bawa kayu, silakan dideklar kayu. Kalau misalkan kalian ada bawa barangkali apa ya, produk asal hewan yang mereka paling takuti itu sebenarnya FMD ini kalau misalkan ada aksesoris-aksesoris yang dibuat dari tulang-tulangan hewan, saya nggak tahu apakah ada, tapi anyway, contohnya misalkan seperti itu ya, itu juga harus dideklar, nanti akan diperiksa oleh petugas bandara. Itu salah satu bentuk biosecurity dan karantina di pos-pos pemasukan orang dan juga produk asal hewan ya. Kalau misalkan itu penyebarannya sudah terlalu masif, kemudian dan itu berpotensi untuk menyebar ke farm terdekat, barangkali salah satu pencegahannya depopulasi yang terbaik ya, agar enggak kemudian hewannya banyak yang sakit, banyak juga yang nggak mau makan, dan karena
manajemen satu herd atau satu flock itu lebih susah daripada kita ngeliatin satu persatu, barangkali itu yang akan menjadi challenging sehingga depopulasi bisa menjadi salah satu opsi yang dimiliki meskipun prognosisnya bagus ya, usually good, tapi kalau misalkan yang kena ada 100 nih, kemudian kalian hanya punya staffnya 2 untuk ngasih makan, jadi barangkali itu akan sedikit menyusahkan sehingga nggak semua pasien akhirnya terpegang. Jadi barangkali depopulasi akan lebih ekonomis daripada kalian membelikan obat, memberikan ngolah makannya biar jadi lebih lembut, kemudian menyediakan staff untuk mengobati satu persatu daripada pasien kalian ya. Oke, IPI saya cepatin dikit ya. Ini salah satu, kalian tahu Lawsonia itu gram negatif. Saya tuh lupa nulis ini. Jadi salah satu gram negatif yang obligat intraseluler, dia seperti protozoa suka tinggal di dalam sel. Dia sifatnya juga menyerupai virus yang suka bereplikasi dalam sel. Dan ini secara epidemiologi dia memiliki reservoir yang sangat spesifik dan sangat penting untuk dikontrol ketika penyakit ini sudah menyebar atau merebak atau mewabah di sebuah stable ya. Jadi reservoirnya itu adalah membayangkannya saya udah merinding, tikus ya, tikus yang ada di peternakan-peternakan. Nah, kemudian di mana ini sebenarnya itu reservoir, jadi dia bisa, si tikus ini bisa membawa si bakterinya ini ke sana kemari, kemudian dia hidup di kandang, kemudian juga dia bisa juga artinya mengkontaminasi feses-feses, tidak hanya feses, barangkali kalau nggak ada tikus di stable, barangkali dia dipelihara berbarengan dengan babi ya, babi juga bisa menjadi reservoir, di mana kemudian si virusnya ini akan keluar melalui feses dan kemudian terjadilah transmisi fekal oral ya. Transmisi dari feses tadi menuju ke mulut. Oke, saya percepat aja ya, dimana sebenarnya ini dia suka banget si virus ini, si bakteri ini suka banget menjelajah atau diem di kripta-kripta di sel-sel yang aktif membelah. Ya, ketika dia aktif membelah, dia juga ketika dia diem di sel itu atau diem di suatu jaringan, dia juga akan memicu eksesif divisi atau pembelahan yang sangat berlebihan ya, sehingga pembelahan-pembelahan ini tidak hanya berlebihan tapi juga menggenjot, bukan menggenjot sih, memicu pembelahan yang terlalu masif sehingga yang muda pun kemudian nanti akan dipaksa untuk membelah ya. Jadi banyak sel-sel muda yang karena adanya investasi, karena adanya invasi daripada si bakteri ini, dia akan menyebabkan proliferasi sehingga yang kalian lihat di sini bisa dilihat ya, ini jadi menebal karena adanya tadi proliferasi berlebih, karena adanya tadi hiperplasia, karena ada aktivitas pembelahan yang eksesif ya, sangat berlebihan. Nah, ketika ini dia membelah secara berlebihan, lihat ini. Jadi semua fungsinya itu, fungsi penyerapannya justru sangat berkurang ya. Yang tadinya banyak jonjot-jonjotnya itu banyak, kemudian dia lebih halus, lebih tipis sehingga dia penyerapannya maksimal. Tapi di kasus ini kalian lihat ini yang ini flatten malah ini ya, di beberapa ini cuma sedikit saja eh, ada rugi, ada bentukan penyerapannya sehingga bisa kita lihat dan bisa dibayangkan ini akan mengganggu proses penyerapan ya. Kalau misalkan dia tidak terserap dengan baik, dia bisa bikin diare, dan yang paling sering adalah dia karena tidak terserap baik, dia akan lama kelamaan akan menyebabkan perubahan uh, ke BCS-nya ya, ke bentuk badan dan ke status nutrisinya. Seringkali akan menyebabkan weight loss atau berkurangnya bobot badan. Oke, dan ini seringkali muncul pada foal atau anak kuda di bawah 1 tahun. Ya, biasanya itu bisa di range umur 4 hingga 7 bulan. Di mana klinis utamanya dia letargi atau lemas, kemudian anoreksia, tidak mau makan, kemudian demam di atas 38,5 derajat Celcius, kemudian di beberapa daerah karena dia sudah agak lama barangkali ya, dia hipoproteinemia sehingga di beberapa tempat itu ada
jendolan odem ya di leher, di dekat leher, di perut kah. Kemudian hewannya juga mengalami weight loss. Di beberapa kasus juga saya baca ada yang sampai kolik, barangkali karena adanya apa namanya aktif gangguan peristaltik daripada usus ya, karena ininya tadi apa namanya karena si penebalan mukosanya tadi. Dan juga diare ya, karena kalau udah malabsorpsi biasanya akan menyebabkan diare. Dan paling sering itu kita bisa lihat sebenarnya dari pemeriksaan kimia darah, di mana dia ada albumin yang sangat rendah karena tadi tidak terserap dengan baik albumin dari pakannya itu, sehingga itu kita sebut dengan hipoproteinemia. Hipoalbuminemia boleh juga. Jadi biasanya kalau hipoproteinemia atau panhipoproteinemia itu merujuk kepada kondisi albumin dan juga globulin yang rendah. Kalau misalkan albuminnya sadar rendah, boleh juga disebut boleh aja disebut hipoproteinemia, tapi dia paling bagus disebut dengan hipoalbuminemia. Ya. Oke, diagnosis dari history, dari umur kita lihat ya kapan mulai diarenya seperti itu. Kemudian yang paling membantu hipoalbuminemianya di pemeriksaan kimia darah. Kemudian secara USG juga bisa dilihat ada bagian saluran pencernaan, terutama usus halusnya yang menebal. Dan juga karena dia hipoproteinemia akan ada beberapa sisipan-sisipan cairan dalam rongga-rongga tubuh, terutama di bagian abdomen, sehingga itu yang kita sebut dengan asites. Itu muncul karena kondisi daripada hipoproteinemia atau hipoalbuminemia ini. Ya. Uji serologi sangat direkomendasikan untuk penyakit ini, meskipun sebagian besar kasus atau pada karkas-karkas yang selama ini dinekropsi itu diagnosa yang terbaik itu adalah dengan menggunakan PCR karena dia obligasi intraseluler tadi agak susah dia diperiksa secara jaringan ya. Oke, treatmentnya barangkali sangat non-spesifik, antimikrobial. Kita tahu barangkali dengan seiring dengan bertambahnya waktu, treatment dengan antimikrobial ini agak sangat challenging, mengingat ada banyak sekali, sekarang sudah banyak yang statusnya tidak hanya resisten terhadap satu antibiotik, tapi sekarang ada yang istilahnya MDR ya, multi drug resistancy. Jadi ada beberapa jenis apa namanya ada beberapa jenis mikroba yang sudah resisten terhadap beberapa jenis obat-obatan, sehingga akan sangat challenging kalau misalkan ini nggak keburu waktu, kalian harus kultur dulu, kalian harus uji sensitivitas, itu akan sangat memakan waktu, sehingga biasanya ini beberapa paper itu melaporkan antibiotik jenis makrolid yang dikombinasikan dengan rifampin dan chloramphenicol itu biasanya menghasilkan progres yang baik. Ya, kemudian penggunaan obat anti radang juga non-steroid juga sangat harus digunakan dengan hati-hati, terutama pada apa namanya anak kuda yang sudah dehidrasi, karena itu juga nanti akan lebih memicu kerusakan mukosa ya. Kita sudah belajar di hewan kecil bagaimana kemudian barrier daripada saluran pencernaan itu bisa dirusak karena adanya penggunaan NSAID yang berlebihan. Itu harus hati-hati karena misal kita nggak mau lagi lihat yang sudah dehidrasi kemudian muntah-muntah lagi atau menderita kerusakan saluran yang lebih parah, sehingga nanti kalau misalkan saluran misalkan tidak hanya di lambung, kalau di lambung biasanya muntah-muntah, tapi kalau misalkan kerusakan daripada mukosa itu ada di bagian apa namanya bagian saluran usus halusnya, itu juga akan bisa memperparah adanya diare ya. Oke, barangkali BV-DV dia sangat straightforward seperti namanya, dia menyebabkan diare, tapi satu hal yang barangkali perlu ditekankan untuk BV-DV, dia punya beberapa jenis, dia punya beberapa manifestasi klinis ya, dia punya beberapa stages, yang mana ini juga kejadian atau infeksinya ini bisa dimulai, oh my goodness, bisa ditularkan sejak satu hewan itu ada dalam kandungan induknya gitu ya. Jadi kalau BV-DV ini yang perlu barangkali tekankan adalah status daripada infeksi yang kita sebut dengan PI ya. PI ini dia bisa menyebabkan kematian langsung pada individu yang infeksinya itu sudah terjadi saat si induknya itu bunting. Jadi ketika dia lahir dia bisa langsung mati ya, neonatal, atau bisa juga dia bertahan selama beberapa hari kemudian sebelum akhirnya dia mati ya.
Nah, pada persistent infection pada hewan yang kena infeksi secara persisten itu dia tidak selalu menyebabkan klinis tiba-tiba aja mati, misalkan gitu. Ada juga hewan-hewan yang apa namanya, yang memperlihatkan klinis-klinis seperti gangguan mukosa. Jadi mukosa ya tidak hanya ada di mulut tapi juga ada di saluran pencernaan, sehingga klinisnya itu sangat beragam dari diare, kemudian kalau dia kerusakan mukosa di saluran cerna ya, pityalism ketika yang terganggu adalah mukosa di mulut dan lidah. Kemudian juga dia bisa menyerang, bisa naik ke organ-organ lain di sekitar mulut, okulonasal di mata dan juga di hidung. Kemudian juga bisa menyebabkan erosi-erosi pada bagian mulut. Ya. Karena BVD itu disebabkan oleh virus BVDV, dia pemeriksaannya atau diagnosisnya lebih baik akan dikonfirmasi melalui pemeriksaan PCR ya, entah itu PCR kuantitatif, kok saya nulisnya 2 kali, bisa pakai reverse transkriptase, bisa pakai qPCR, bisa pakai deteksi antigen melalui IHC. Jadi jaringannya dipakai, ingat ya, kalau IHC jaringannya dipakai, kemudian protein daripada si BVD ini dicari, kemudian itu yang diwarnai. Jadi kalau nanti jaringannya positif, kalau jaringannya itu mengeluarkan warna coklat, biasanya dia positif terhadap BVD. Serologi juga dipakai meskipun tidak terlalu spesifik ya, karena biasanya hewannya langsung mati gitu. Kalau misalkan dia sudah klinisnya itu menyerang atau menyebabkan gangguan pada mukosa, biasanya treatmentnya nggak ada, dia biasanya akan berakhir fatal ya. Bisa aja dilakukan pada hewan-hewan atau individu yang masih bertahan, bisa pakai antimikrobial, terserah. Barangkali untuk menekan infeksi sekundernya, memberikan elektrolit karena dia diare ya, dalam bentuk infus, atau bisa juga mempertimbangkan pakai vitamin untuk memboost daripada imun sistemnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi nggak ada no cure untuk ini. Ya, ini salah satu PI offspring yang sebenarnya dia biasanya 50%-nya itu dari semua kasus PI dari persistent infection itu dia akan mati di tahun pertamanya. Jadi dia akan udah pas dia lahir itu dia kondisi tubuhnya sudah buruk ya, sudah kusam, kemudian kekurusan, juga nggak terlalu bagus tip gait, dia nggak terlalu bagus gerakan koordinasinya gitu. Jadi banyak hal yang apa namanya, terganggu karena adanya infeksi saat transplantal ini ya. Sebentar. Oke, next, kita ternyata sudah 1 jam loh dan saya belum bahas semuanya. Oke, begini, jadi di belakang ini MCF barangkali ini lebih ke apa, karena dia muncul menyebabkan demam, karena kalau biasanya hewan itu demam dia nggak akan memakan ya. Dan itu juga akan menyebabkan beberapa discharge. Biasanya makan dia nggak mau makan ini nggak hanya karena demam tapi juga karena adanya erosi di beberapa bagian mulutnya, sehingga itu juga bikin dia nggak mau makan. Nah biasanya ini secara klinis sebenarnya dia nggak terlalu spesifik. Dia biasanya itu mengeluarkan saliva yang bentuknya ropey. Kalau ropey itu barangkali dia ini ya kayak stringy, dia ada agak kental gitu ya. Jadi itu karena adanya ulcerasi atau karena adanya erosi pada bagian mulut. Kemudian secara clinical pathology sebenarnya dia juga nggak terlalu apa ya, tidak terlalu spesifik. Jadi leukopenia karena biasanya dia ada serangan virus gitu. Jadi dia biasanya ambruk dulu sel darah putihnya, limfopenia. Biasanya itu yang bisa dipakai patokan. Kemudian pemeriksaan beberapa jenis cairan tubuh juga bisa dilakukan untuk melihat adanya infiltrasi ke bagian tersebut, dan terutama yang kita lihat mononuklear ya, limfositnya yang kita lihat sama makrofagnya. Barangkali saya cepetin aja, patofisiologi nanti silakan dibaca sendiri. Dan kalau nggak salah saya minggu lalu memang minta teman-teman untuk membaca dulu ya sebelum kuliah, karena nanti ini agak susah kalau kita misalkan bahas seluruhnya. Ya, jadi barangkali saya agak cepetin dan saya bagi-bagi saja karena ini sebentar kita harus ngerjakan study case ya. Barangkali saya akan tambahkan sedikit di peritonitis ya. Peritonitis dan TRP itu agak banyak sebenarnya.
Kalau peritonitis itu biasanya dia radang kan ya, peradangan pada atau inflamasi pada peritoneum ya. Yang kita tahu sebenarnya peritoneum itu ada yang visceral, ada yang parietal. Jadi itu bisa kena yang di mana saja, entah itu visceral atau parietal, yang mana sebenarnya sumbernya itu biasanya bakteri-bakteri yang keluar daripada saluran pencernaan. Adapun dia keluar nih barangkali karena adanya laserasi atau eh, bisa adanya tusukan dari benda tajam dalam kasus TRP ya, traumatic reticular peritonitis, atau bisa juga adanya trauma dari karena kan peritonitis ya dia pembungkus daripada beberapa organ. Itu biasanya dia fungsi atau ada trauma di bagian urogenital yang kemudian masuk ke yang kemudian menyebabkan adanya entah itu trauma, kemudian si bakterinya bisa masuk ke peritoneum. Ya, bisa kalau di kuda itu seringkali karena strep equi atau bisa juga karena Actinobacillus ecoli ya. Patofisiologinya sebenarnya semuanya hampir sama di mana virus itu suka banget diem di pembuluh darah, suka juga menghijacking si makrofag dan mononuklear cell, di mana kemudian ketika ini hijack kemudian ditinggalkan dia akan memicu rilis daripada apa namanya vasoaktif faktor, bisa melepaskan histamin juga. Kalau misalkan histamin sudah lepas dan beberapa jenis vasoaktif faktor itu lepas, dia akan menyebabkan perubahan permeabilitas pada endotel ya, sehingga itu juga kemudian nanti akan memicu beberapa jenis sitokin. Kalau di sini yang terinduksi secara spesifik adalah TNF atau TNF ya. Sudah pada patologi harusnya tahu ya, TNF itu tumor necrosing factor alpha, dimana kalau misalkan ini keluar dia akan merilis tromboplastin ya. Tromboplastin itu dia bingung banget dikiranya ada luka nih tapi ternyata enggak, dimana kemudian ketika tromboplastin ini keluar dia juga akan memicu pembekuan atau itu loh nambal-nambal luka itu dengan fibrin. Ingat ya konsep luka itu, jadi fibrinnya yang justru ditumbuhkan di sana itu. Kemudian ketika fibrin ini akan banyak, dia akan menimbulkan adesi, yang paling sering itu adesi ya. Adesi itu seperti ini. Ini bisa kalian lihat sebenarnya dalam kondisi normal dia warnanya pink pucat ya, tapi ketika ada fibrin ya, ada perlukaan, kemudian wait, what? Nah, oke, jika ada perlukaan, nah perlukaan atau gesekan kemudian karena dia letaknya dekat-dekat ya, ketika ada perlukaan di satu spot misalkan di peritoneum ini dan perlukaan itu kemudian akan memicu adanya penambalan oleh si tromboplastin dan fibrin tadi. Nah, ternyata dia juga akan menempelkan si apa namanya si tromboplastin ini juga ke jaringan lain. Itu yang seringkali menyebabkan adesi dan juga itu yang akan limit atau apa ya melimit itu ya kok saya jadi lupa, itu akan membatasi gerakan daripada organ-organ yang ada di dalam peritoneum ya. Seringkali misalkan kalau contohnya yang paling mudah itu pada hewan kecil ya, misalkan kalau kalian ngelihat ada ras kecil yang kemudian agak susah melahirkan karena ukuran embrio ukuran bayinya agak besar, itu biasanya dia akan menempuh jalur sito ya, harus di sesar. Nah, ketika dia di sesar itu kan jaringan daripada si uterusnya itu kan harus dilukai untuk bisa dibuka kan, karena dia dibuka kemudian saat dia dijahit itu biasanya di situ akan ada jaringan fibrin atau perlukaan yang kemudian muncul. Dan seringkali si perlukaan ini, si fibrin ini nggak hanya menempelkan si uterus yang rusak, tapi dia juga bisa menempel ke usus yang ada di sekitarnya. Sehingga perlekatan ini yang bikin dokter hewan itu mikir tujuh keliling gimana caranya biar perlekatan ini bisa dilepas pelan-pelan sambil tidak artinya jangan sampai ada kemudian saat dia sesar untuk kedua kalinya perlekatan ini yang kemudian harus pelan-pelan dibuka dulu biar bisa di apa expose si uterusnya, karena kalau misalkan dia melekat ke usus itu bisa salah toreh aja, salah lepas lekatan itu ya bisa memicu perdarahan. Itu juga sebenarnya terjadi pada peritonitis ya. Peritonitis ingat dia itu selubung daripada organ-organ, sehingga kalau misalkan ada gangguan di situ atau ada peradangan di situ biasanya dia akan menyebabkan kolik
Ya, pada kuda ingat dia harus ditreat sebagai suatu emergency karena dia cepat banget menyebabkan splinting. Kalau dia sudah memuntir, dia akan menyebabkan infark, ya, shock hipovolemik dan akhirnya mati ya, sampai ke jantung, sampai ke semua deh klinisnya kalau kalian buka nekropsi kudanya ya. Kalau misal pada beberapa kasus, terutama pada hewan-hewan yang memiliki toleransi sakit lebih baik daripada kuda, dia bisa menyebabkan klinis yang sifatnya lebih kronis, di mana hewannya pelan-pelan nggak memakan, jadi lemas, dan lama-lama dia jadi berkurang bobot badan. Ya, karena dia tadi ingat dia ada perlekapan sehingga sebenarnya dia tidak lagi fleksibel megang isi atau organ-organ, jadi dia akan menjadi lebih lebih kaku sehingga organnya yang harusnya tadi peristaltis dia nggak terlalu leluasa gerakannya, itu yang membuat hewan itu lama kelamaan akan mengalami klinis-klinis yang sifatnya lebih kronis ya, gangguan absorpsi biasanya. Oke, diagnosisnya bisa dilakukan dengan USG ya, USG entah itu transabdominal, entah itu juga bisa transrektal ya. Di mana transrektal itu biasanya akan menimbulkan akan memperlihatkan masa-masa prerektal yang diakibatkan adanya masa-masa prerektal ini apa ya, saya bisa jelaskan ya. Misalkan Kak, ada satu hewan ternak besar yang kopulasi secara natural, kemudian saat kopulasi itu menyebabkan robekan pada vagina. Nah, robekan ini bisa juga menembus atau bisa juga mencapai peritoneum, di mana itu juga kemudian nanti akan ada bentukan fibrin yang lebih meluas, bentukan fibrin yang lebih eksesif sehingga dia menjadi massa. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian USG transabdomen, biasanya yang akan kalian lihat itu karena adanya abses ya. Di beberapa kondisi memang paling sering dalam keadaan akut si peritoneum yang sudah meradang ini dia eh, ada infeksi bakteri sekunder, entah itu dari saluran cerna, entah itu juga dari saluran reproduksi, yang mana itu juga akan menimbulkan abses. Wait a second, do I have? Oh, oke. Lalu juga karena ini peradangan, dia biasanya akan menyebabkan pembesaran limfonodus di beberapa posisi. Biasanya yang kalau kalian pas dapat buka atau pas antimotor postmortem kemarin kalian lihat di mesenteriumnya itu kan ada banyak banget limfonodus ya. So kalau dia membesar di daerah sana, biasanya dia menggambarkan adanya proses peradangan yang regional di sekitar sana. Ya, biasanya dia ada di mesenterium situ yang membesar limfonodusnya. Oke, barangkali di hematologi tidak terlalu spesifik ya, tidak ada yang terlalu menciri. Kalau misalkan dia ada migrasi bakteri yang sangat masif, katakanlah ada kebocoran usus halus atau ada tadi vaginal tear karena ada proses kopulasi, dia bisa menyebabkan endotoksemia ya, beberapa bakteri yang bisa memproduksi toksin. Kemudian itu yang akan menyebabkan inflamasi yang sifatnya sistemik, sehingga kalau misalkan yang sistemik itu biasanya sistem pertahanannya juga akan ambruk di awal. Itu akan menyebabkan neutropenia ya. Sebelum akhirnya bisa diregulasi dan artinya kalau misalkan sistem pertahanannya bagus, jadi setelah dia ambruk si neutrofilnya ini sel darah apa bone marrow-nya akan bisa meregulasi itu sehingga kemudian yang terbentuk adalah leukositosis seperti itu ya. Perlu waktu. Nah, kemudian karena biasanya dia ada peradangan atau ada ya peradangan biasanya ya, di mana peradangan-peradangan ini tidak hanya menyebabkan hal-hal yang sifatnya lokal, tapi juga ingat dia bisa juga menyebabkan dia sistemik kalau ada bakteri tadi sehingga dia bisa dehidrasi karena dia proses demam bisa jadi ya. Kemudian juga di beberapa kasus saya baca temuan plasma proteinnya yang tinggi. Ini biasanya karena dia hipovolemi ya, karena dehidrasi hewannya itu sehingga plasma proteinnya itu terkonsentrasi dia. Tapi kalau dalam kondisi kronis dia juga bisa menyebabkan hipoproteinemia ya. Misalkan kalau kehilangan terus cairan, terus hewannya nggak mau makan, maka dia bisa memicu hipoproteinemia. Prerenal azotemia ini juga sama, ini sebenarnya maksudnya itu adalah dehidrasi ya, prerenal azotemia, di mana konsentrasi daripada beberapa senyawa terutama apa namanya ureum, kemudian mana sih dia? Loh, ya
ureum, kemudian kreatinin itu bisa memekat karena cairannya memang lagi sedikit ya, dia menyebabkan prerenal azotemia ya. Hipokalemia karena kekurangan cairan juga bisa, atau karena terus keluar lewat dehidrasi atau banyaknya sisipan ke dalam rongga-rongga tubuh juga bisa ya. Banyak banget hal yang disebabkan, yang mana itu semua sebenarnya tidak terlalu spesifik ya. Salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah abdominosentesis, di mana kalian bisa mengambil cairannya. Cairan ini bisa beragam banget nih. Jadi kalau misalkan dia masih dalam fase akut barangkali ya, dia lebih ke apa eh, transparan, tapi kemudian kalau misalkan sudah akut, kemudian sudah ada bentukan atau warna yang lebih kuning atau putih atau kekuningan, barangkali itu sudah ada pelibatan daripada bakteri yang sifatnya lebih sistemik ya. Hijau biasanya dia itu ruptur daripada salah satu perut-perutnya tadi ya. Kemudian juga kalau misalkan warnanya itu kecoklatan, itu karena ada beberapa tisu yang sudah mulai nekrosis di sekitar peritoneum itu. Oke, ini berapa contoh peritonitis yang umum pada kuda dan juga ruminansia, kayak saya tulis juga ruminansia ya. Ruminansia saya tulis nggak ya? Oke, ini barangkali yang paling sering pada ruminansia itulah TRP ini, traumatic reticuloperitonitis, yang kita akan bahas nanti ya. Di mana sebenarnya traumatic reticuloperitonitis ini paling sering muncul pada sapi. Ini obat dulu. Anyway, saya lanjutin ini sedikit ya. Jadi untuk kasus daripada peritonitis ini, dia goalnya itu harus sangat jelas, di mana pasiennya harus distabilisasi. Kalau misalkan dia demam, dia bisa dikasih antipiretik. Kemudian kita harus cari tahu tempatnya di mana. Kalau misalkan dia peritonitis karena ada kebocoran usus, kemudian dia menyebabkan infeksi yang sistemik, itu juga harus harus kok kayaknya ada masalah serius ini. Dia harus di-treat dulu ya. Mau tunggu sebentar, kayak ada masalah ya. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Sampai mengakibatkan adanya shock hipovolemik ya, misalkan ada perforasi usus atau hal-hal yang kemudian menyebabkan dia berkurang jumlah cairannya, dia bisa menggunakan, saya lihat di sini udah ada sih ini. Lah, kenapa sih ini? Ya, jadi ada namanya cairan koloid Hetastars ini, dia sifatnya sintetik, dia seperti buatan, di mana dia tujuannya untuk meningkatkan volume darah ya, untuk membantu hewan-hewan bawah. Oke. Kemudian ada juga yang memberikan plasma hyperimun, artinya plasma yang sudah ada sel-sel aktif ya, sel-sel aktif untuk membunuh bakteri-bakteri dan toksin-toksinnya dalam kasus endotoksemia. Ini saya nggak pernah lihat si hyperimun ini pernah diberikan di sini ya. Biasanya kalau di sini itu paling dikasih antibiotik, yang mana kita tahu antibiotik itu tidak spesifik atau tidak bisa dikasih untuk mentreat kasus endotoksemia, karena toksinnya yang harus dimatikan seperti itu. Oke, jadi ya lagi-lagi di sini barangkali yang akan sering dikasih itulah antimikrobial ya, bisa durasinya itu minimal untuk semua hewan nih, minimal 7 hari dan maksimal 14 hari, tapi umumnya dikasih 7 hingga 10 hari itu sudah definitif hasilnya. Kalau misalkan hewannya nggak bisa disembuhkan karena infeksi yang terlalu luas atau terlalu hebat atau terlalu berat, maka dia dihentikan, kemudian dia barangkali dikaling. Kemudian dalam kasus dia sudah menyebabkan abses intraabdomen, itu bisa dikasih dalam kurun waktu yang lebih lama.
Oke, jadi salah satu juga anti terapi dengan penggunaan anti radang itu pemilihannya atau pilihannya biasanya di flunixin, hewan besar dia anti radangnya agak spesifik, dia nggak sama dengan hewan kecil, jadi dia menggunakan flunixin, juga ada yang menggunakan phenylbutazone. Ingat phenylbutazone ini juga harus dikasih dengan hati-hati karena dia juga bisa menyebabkan toksikasi pada kuda. Kemudian lidocaine terutama untuk selain daripada anti radang dia juga punya apa namanya? Punya manfaat untuk menekan rasa sakit ya sebagai analgesik. Bisa juga menggunakan selain daripada 3 jenis anti radang ini bisa menggunakan polymyxin B ya dengan dosis yang sudah saya taruh di sini. Sebagian besar memang digunakan atau diadminister secara IV ya untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Karena biasanya kalau hewannya menunjukkan kolik itu apa namanya owner atau peternak itu juga udah pasti panik. Jadi mereka mau semua obat itu diberikan dan mau berefek yang paling cepat ya biasanya lewat IV. Oke, ini jenis-jenis antimicrobial terapi yang pernah digunakan pada kuda dan juga sapi ya. Serta cara pemberiannya, rute pemberiannya. Oke, adhesion itu yang perlu kita sebenarnya harus apa ya, harus dihindari karena adhesion itu sama seperti yang saya ceritakan pada hewan kecil ya. Misalkan kalau di hewan kecil kalau sudah jaringannya itu sudah nempel-nempel karena proses perbaikan jaringan akibat operasi sebelumnya itu juga bisa berpotensi menambah rumit sebuah prosedur operasi itu karena takut pas ada pemisahan jaringan itu pas kalian toreh sedikit jaringan itu bisa menyebabkan perlukaan atau bisa menyebabkan perdarahan. Itu juga sebenarnya membuat jaringan yang menempel itu menjadi lebih rapuh dia karena dia seperti terikat dengan jaringan lain kan karena nempel. Nah itu juga berbahaya sebenarnya sehingga kalau misalkan kita sudah wanti-wanti akan ada adesi di sini misalnya kita sudah tahu ya si peritonitis ini akibat ada perforasi benda tajam di usus atau di daerah lambung depannya. Kalau misalkan kita sudah tahu itu lewat USG, maka barangkali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyetop adesi itu adalah dengan menggunakan heparin. Kalian ingat kan heparin ya adesi tadi karena adanya aktivasi daripada tromboplastin ya. Yang mana ini si tromboplastin harus di stop kerjanya dengan menggunakan heparin. Heparin itu contoh apa? Kemarin sudah belajar saat PK. Masih ada yang ingat heparin itu jenis apa? Antikoagulan nggak? Antikoagulan. Jadi kita mau stop si tromboplastin, si trombosit dan semua antek-anteknya tromboplastin. Kemudian ada beberapa faktor lukaan atau pembekuan darah itu yang harus kita stop dengan heparin. Sehingga heparin ini nanti bisa apa ya, menurunkan derajat atau menurunkan speed daripada si adesi proses adesi ini ya. Prognosisnya semua tergantung daripada terutama penyebabnya. Kalau misalkan adanya perforasi benda tajam, barangkali tidak banyak waktu yang dipunya oleh peternak atau dokter hewannya karena nanti dia ada komplikasi terutama di bagian sepsis ya kalau sudah ada penyakit tajam. Survivalnya bisa yang sudah tertangani itu tercatat di 70 hingga 80% ya tergantung lagi dari sebab dan juga keparahannya. Oke, ini traumatic reticuloperitonitis ini sebenarnya hampir mirip dengan si peritonitis tadi ya, di mana sebenarnya di traumatic reticuloperitonitis sebenarnya lebih menekankan ke kausatifnya. Jadi adanya trauma pada retikulum dan juga peritoneum karena benda-benda tajam. Makanya disebut juga dengan hardware disease ya. Sebenarnya ini terkait dengan kebiasaan hewan itu makan sembarangan. Jadi pika ya. Yang mana pika ini sebenarnya dipicu oleh adanya defisiensi mineral dalam tubuh, misalkan defisiensi fosfor, sehingga si hewan itu kayak makan-makan sembarangan. Begitu juga pada sapi suka makan sembarangan. Nah, karena dia suka makan sembarangan, apa ya, nggak sengaja kemudian dia makan benda-benda tajam, ya. Entah itu bisa kawat, bisa juga nails, paku, ya. Yang mana itu sebenarnya secara keseluruhan akan mengganggu kontraksi daripada retikulum ya.
Ini beberapa stages barangkali saya lewatin aja. Ini sangat theoretical sebenarnya, yang mana kalau misalkan sudah ada apa namanya ingesti daripada benda tajam, itu juga bisa akan merupakan satu ya perforasi, karena dia sudah ada perforasi atau bolong di perutnya, itu dia akan mengganggu juga kerja daripada organ lain. Ya, saya sebutnya organ lain dulu ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang organ terdekat itu biasanya diafragma, perikardium ya. Kalau kita lihat posisi daripada perut bagian depan itu dia dekat dengan organ-organ vital sebenarnya, yang mana kalau misalkan itu nusuk juga organ vital itu dia bisa menyebabkan kematian yang mendadak. Tapi kalau kemudian dia lebih posisinya lebih ke belakang, artinya dia lebih ke apa namanya ke retikulum, atau misalkan dia lebih agak ke bawah di posisi omasum, dia akan bisa mencederai usus ya. Itu juga lain, dia akan jadi masalahnya dia lebih ke gangguan peristaltis ya, jadi yang mana itu akan menyebabkan gangguan peristaltis, gangguan penyerapan, sehingga nanti akan ada ketika itu tidak berperistaltik atau tidak bergerak dengan normal, dia akan menyebabkan akumulasi, karena kan nggak gerak ke belakang fesesnya ya, dia akan menyebabkan apa namanya akumulasi di satu spot di perut itu ya, sehingga kalau misalkan ini terus di sana dalam kurun yang waktu lebih lama, pencernaannya juga tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal, terlalu banyak akan dikeluarkan enzim-enzim, atau akan terlalu banyak dilakukan fermentasi, sehingga nanti ujung-ujungnya dia akan menyebabkan feses yang bentuknya lebih ke pasta, lebih sangat lembek gitu. Oke, jadi clinical sign barangkali ini depends on agen yang atau organ yang akan terlibat di dalamnya. Misalkan di contoh ini jelas ini nails barangkali ya, paku ya. Atau anyway, kemudian paku ini menyebabkan, lihat ini dia karena organ itu licin ya, jadi dia selain menyebabkan penetrasi ya, di sekelilingnya itu sudah terbentuk itu material purulen, jadi sudah ada keterlibatan daripada bakteri-bakteri di sekitarnya ya. Kemudian ini kalau misalkan ini nusuk lagi organ lain, dia bisa jadi menyebabkan hal yang sama, selain daripada perforasi organ, nanti dia akan menyebabkan juga pembentukan jaringan parut ya, karena dia luka tadi pasti dengan otomatis jaringan itu akan menyebabkan adanya pembentukan jaringan parut atau fibrosis ya. Jadi ini barangkali di beberapa organ dia akan menyebabkan abses, formasi abses ya, organ-organ sifatnya parenkimal seperti liver itu kan dalamnya ada parenkim ya, ada jaringan-jaringan. Biasanya kalau organ-organ seperti itu artinya tidak ada juga sih sebenarnya. Anyway, dia dalam jaringan-jaringan yang bentuknya parenkimal, dia akan lebih mudah menyebabkan abses ya, karena di situ banyak banget ada sel, sehingga dia akan lebih reaktif. Dan abses itu seperti yang kita ketahui banyak didominasi oleh sel apa dari leukositnya? Sel mana kira-kira yang mendominasi ketika ada abses? Kalau misalkan kalian periksa abses itu biasanya sel apa yang kalian expect akan muncul di mikroskop? Neutrofil. Neutrofil ya, pasti itu neutrofil yang akan paling banyak muncul. Jarang kalian akan lihat limfosit, paling sering itu neutrofil dan beberapa debris sel. Jadi kalian akan lihat kalau misalkan itu di liver, kalian akan lihat hepatosit yang sudah rusak bentuknya, atau beberapa gerombolan epitel, atau beberapa gerombolan daripada campuran daripada neutrofil dan juga sel-sel rusak ya. Itu biasanya apa namanya si abses, isi daripada abses itu. Ya, ancillary test artinya hal-hal yang barangkali bisa akan berubah, yang kita bisa lihat, meskipun ini balik lagi tidak spesifik ya. Barangkali neutropenia, terutama di left shift ya, banyak sel-sel muda. Kalau kapanpun kalian mendengar left shift itu akan merujuk ke sel yang bentuknya band tadi, bentuk U tadi. Artinya dia ada proses pembentukan, atau ada digenjot nih si bone marrow-nya untuk membentuk si neutrofil, sehingga yang keluar itu karena dia perlu dalam jumlah banyak, yang keluar juga banyak yang dalam bentuk yang muda-muda ya. Itu biasanya di peradangan sifatnya akut, dan ini sebenarnya less pronounced, artinya dia nggak ada yang sangat spesifik gitu ya, nggak ada yang informatif dia di CBC-nya. Barangkali yang akan apa ya, yang akan membantu diagnosa itu adalah lebih ke USG dan radiografi ya, pencitraan daripada organ.
USG kalian barangkali akan lihat kalau misalkan USG transabdomen itu akan banyak cairan di sana karena bisa jadi cairan itu dari abscession, jadi abses, atau bisa jadi cairan itu karena adanya leakage daripada beberapa segmen daripada usus halus ya. Radiografi juga bisa dipakai kalau misalkan TRP ini karena ada benda tajam itu akan terlihat logamnya itu lewat radiografi ya. Oke, treatmentnya ini yang kemarin saya omongin waktu kelas ya. Jadi ada yang masukin magnet ya. Magnetnya tapi nggak semua ya posisi TRP itu bisa diselesaikan dengan administrasi magnet atau masukan magnet. Kalau misalkan dia sudah agak ke belakang, itu there's no way kalian akan bisa menarik magnet itu kembali gitu. Atau nggak akan mungkin kalian akan bisa memancing kayak kalian mancing itu ya, kemudian balik lagi ke depan ke mulut nggak akan mungkin sebenarnya. Tapi ada juga yang magnetnya dimasukin ke mulut, kemudian dia ditunggu untuk keluar lagi lewat feses dengan asumsi nih si besi-besi tadi akan nempel ke magnetnya. Tapi ini salah satu treatment yang sangat apa ya? Kalau saya bilang bukan gambling ya sih, sangat bertumpu pada experience dan kelihayan seorang dokter hewan untuk tahu timing kapan harus dikasih magnet, kemudian kita sebelum magnet itu dikasih kan kita harus melokalisir posisi daripada logamnya ya yang membuat itu sangat tricky sebenarnya. Kalau saya lihat di YouTube itu ada beberapa cara yang dia pakai, bisa pakai NGT besar, jadi dimasukkan lewat tube. Ada juga yang pakai magnetnya itu dibentuk menjadi bolus, kemudian nanti harapannya itu akan keluar. Tapi ingat karena si magnet itu dibawa benda yang tajam, ingat kalau misalkan dia keluar, dia akan punya potensi untuk membuat lubang di beberapa posisi ya. eh Konservatif katanya ya terapi karena udah nggak tahu mau ngapain jadi dia udah kasih antibiotik aja untuk membantu dia bertahan beberapa hari untuk mengontrol infeksi, tapi lagi-lagi masalahnya ingat masalahnya itu tidak di infeksi bakterinya meskipun sebagian besar dia akan disertai oleh infeksi bakteri, tapi yang sebenarnya lebih penting lagi lah mengeluarkan si hardware ini dari saluran pencernaan ya. Prognosisnya akan selalu buruk ketika dia sudah nusuk organ di sekitarnya, terutama si perikarditis dan pleura atau selaput daripada paru-paru. Saya yakin juga dengan kondisi hepatic abscession itu dia sudah hampir prognosisnya buruk. Kalau misalkan livernya sudah kena dan kemudian ada abses, maka akan ada gangguan sirkulasi juga di situ, akan ada gangguan metabolisme protein, metabolisme lemak, sehingga itu akan berdampak sangat vital ke kondisi hewannya ya. Oke, barangkali ini less common, jadi saya lewatin saja. Apa muscle ulcer, silahkan dipelajari. Nah, ini satu barangkali penyakit infectious lagi yang barangkali sudah kalian dengar saat penyakit bakterial ya. Anyway, it's almost 2 hours. Gimana nih? Tunggu, 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 tunggu. Oke. Juga pelajari yang mana yellow lamb, yang mana namanya lamb dysentery, apa klinisnya, kemudian seperti apa temuan labnya, itu kalian harus pelajari ya, harus barangkali sedikit ngafal barangkali. Jadi ada A, B, C, yang mana disebut dengan yellow lamb, yang mana disebut dengan lamb dysentery, yang mana namanya necrotic enteritis, yang mana kita sebut stroke, itu kalian harus tahu. Kemudian perbedaan daripada klinisnya, ada beberapa klinis yang lebih ke diare, ada beberapa klinis yang lebih ke sudden death. Jadi harus dibedakan antar apa namanya infeksi daripada Clostridium perfringens ini ya. Pengobatannya juga hampir sama sebenarnya. Kalau Clostridium pasti kita akan pakai apa namanya antibiotik, cuman yang membedakan di sini barangkali adalah ininya klinisnya ya, mana yang enterotoksemia, yang mana yang diare, yang mana yang weight loss, yang mana yang sudden death. Jadi beda-beda semuanya. Barangkali nanti kalian baca sendiri saja ini ya. Ini barangkali lebih ke sistemik karena dia ke ginjal larinya, jadi dibedakan A, B, C, dan D itu bedanya di mana. Oke, Jaundice disease kemarin saya sempat bahas sedikit di kelas barangkali di mana ini penyakit yang paling sering kena ke apa namanya anak-anak sapi, dia diare yang sangat projectile
Jadi ada gangguan di sini kalau kalian lihat ini mukosanya merah, kemudian juga Rigenya bertambah karena proses inflamasi, karena adanya diare dalam kurun waktu yang lama, kronis itu dia seringkali menyebabkan kekurusan ya. Nanti untuk detailnya silakan dibaca sendiri. Jadi ini penyebabnya adalah Mycobacterium avium subspesies dari Paratuberculosis, sering disebut dengan MAP ya, dimana ini sebenarnya hampir sama juga dengan semua jenis bakteri. Dia biasanya masuk lewat oral, kemudian hijacking makrofag, kemudian dia juga menyebabkan beberapa respon inflamatori yang sifatnya lebih ke kronis ya. Ada granuloma pada beberapa jenis atau segmen daripada saluran cernanya. Oke, saya lanjut cepetin saja ya karena ini sebenarnya agak banyak. Salmonellosis, silakan dipelajari juga terutama di bagian bagaimana membedakan klinis salmonellosis dengan klinis paratuberkulosis tadi. Hewan-hewan mana yang sekiranya lebih berpotensi untuk kena satu di antara dua penyakit ini, harus tahu mana bedanya, yang di umur berapa dia akan kena, atau misalkan jenis diarenya seperti apa, atau biasanya ada satu diare yang nggak disertai dengan demam, satu jenis diare disertai dengan demam, seperti itu. Ada satu diare yang warnanya lebih ke dark, lebih ke hijau coklat, satu lagi diarenya lebih ke mukoid, lebih kental, kemudian ada fibrin di sana, jadi warnanya barangkali lebih pucat dan juga seringkali disertai dengan darah. Jadi hal-hal seperti itu barangkali yang harus kalian tekankan. Maka tadi saya di awal berpesan agar teman-teman membuat tabel tadi ya. Jadi sekarang kalau misalkan bikin tabel itu jadi terpampang gitu penyakit A, B, C itu bedanya di sini. Sekali baca itu selalu tabel itu sudah kelihatan perbedaan klinisnya ya. Oke, barangkali saya cepetin saja. Di akhir itu ada copper deficiency ya. Jadi copper, kemudian kalau nggak salah ada cobalt juga, which quite similar to another. Jadi kalau si cobalt ini disebut dengan ovine white liver disease, di mana dia menyebabkan adanya gangguan metabolisme ya. Cobalt itu dia temenan dekat dengan vitamin B12 cyanocobalamin ya. Di mana kalau misalkan ini terganggu, dia kurang kobaltnya, dia juga metabolisme jadi agak ngawur. Kalau metabolisme itu ngawur, seringkali yang dipecah itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya, kita butuh nih sugar atau gula atau karbo ya, tapi yang dipecah justru lemak. Sehingga lemak itu kemudian akan terakumulasi di gudang ya, organ yang menjadi gudang adalah liver, sehingga disitulah dia akan terakumulasi karena proses metabolisme yang agak disrupted tadi ya. Nah, itu makanya disebut dengan ovine white liver disease karena si livernya ini dia mengalami em, hepatic lipidosis. Jadi itu barangkali ya. Kemudian karena dia sebenarnya dia butuh gula tapi kemudian dipecah lemak, kadang-kadang dia tidak mendapatkan sel-selnya itu tidak dapat makan sehingga dia akan melambatkan proses pertumbuhan ya. Jadi kalau misalkan hewannya kurus ya udah diferensialnya, kalau nggak Johne dia ada cacingan ya, koksidiosis, atau penyakit metabolisme lain seperti copper deficiency tadi ya, selenium ya. Oke, jadi silahkan itu di-refresh lagi sendiri. Saya sebenarnya punya satu lagi tuh presentasi ya, tapi kayaknya I don't know, kita bisa ini lagi ya, satu dikit lagi. Stop sharing. Oke. Barangkali itu yang part 2 saya punya utang satu lagi hepatobiliari. Banyak banget sebenarnya. Saya makanya minta tolong sama teman-teman, daripada kalian menunggu saya untuk yapping sekian lama hanya untuk membacakan ini, kalau bisa dibaca dulu ya slide-slide ini. Kalau misalkan nanti ada yang tidak kalian paham dengan istilah, kemudian ketikkan saya itu baru ditanyakan saat kelas. Nah, barangkali kalau di hepatobiliari, just a second, saya stop dulu deh. Jadi kalau di hepatobiliari barangkali penekanannya ada di wait, what? Saya salah buka, tunggu sebentar. Oh, mana dia part 3-nya? Oh ya, itu dia. Oke, salah ini.
Part 3 ya, diseases of hepatobiliary tract. Jadi semua penyakit-penyakit yang menyerang sistem hepatobiliar ya, kalian lihat sendiri bagaimana sebenarnya liver itu ketika dia gangguan dia punya satu sistem untuk mereserve dan rate daripada selnya. Salah satu keunggulan daripada organ parenkim itu. Jadi parenkim kalau saya ngomong parenkim itu organ-organ seperti paru-paru ya, dia punya parenkimal, jaringan parenkima di situ. Kemudian liver juga, spleen juga parenkimal itu. Dia punya satu struktur dia di mana sangat kompak, di mana kelebihan daripada jaringan parenkima ini kalau rusak dia punya satu sistem untuk meregenerate dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan ya. Tapi kalau misalkan kerusakan itu pada liver sekarang kita ngomong ya, dia terjadi secara terus-menerus, artinya continuous ya. Dia nggak bisa lagi diperbaiki sehingga yang terbentuk di situ adalah jaringan parut atau jaringan fibrosis ya. Dimana fibrosis ini ya artinya jaringan parenkimal yang tadinya udah ngos-ngosan perbaikin diri sendiri. Ketika dia ngos-ngosan kemudian dia jadi nekrosis dan nekrosisnya itu kemudian ditanggapi sebagai luka oleh tromboplastin ya. Kemudian muncullah fibrosis pada jaringan tersebut sebagai bentuk daripada pe apa ya perbaikan jaringan ya, salah satu regenerasi itu. Ketika itu tergantikan dengan fibrosis dia akan menjadi sirosis hepatis ya, artinya udah nggak bisa diapa-apain nih livernya, udah nggak bisa perbaikan, sudah nggak bisa berfungsi lagi, itu yang kita sebut dengan liver failure ya. Silakan nanti dibaca untuk semua penyakit itu, tapi beberapa penyakit seperti hepatic encephalopathy itu konsep atau fisiologi serta clinical sign-nya hampir sama dengan yang pada hewan kecil, jadi masih relatable. Kalian masih barangkali baca dikit-dikit ya, apa aja yang menyebabkan hepatic encephalopathy pada hewan besar, kemudian apa yang bisa kita periksa hampir sama sebenarnya ya pada hewan kecil dan hewan besar. Kemudian ada yang kita kenal dengan black disease. Kalian sudah belajar tentang Clostridium di penyakit bakterial, di mana itu bisa menyebabkan infectious necrotic hepatitis ya. Kalau sudah nekrotik itu kita sudah bayangkan organ ini rusak, berwarna hitam, dan membusuk. Nah, itu terjadinya di uh, apa namanya di liver ya. Saya sudah tampilkan juga beberapa gambaran. Silahkan diperhatikan juga klinis-klinisnya. Dia barangkali beberapa jenis bakterial itu menyebabkan kematian yang sifatnya per-acute sangat cepat dia tanpa ada clinical sign hewannya tiba-tiba mati. Kemudian untuk hewan-hewan yang memiliki atau dengan derajat infeksi yang lebih rendah barangkali dia bisa bertahan meskipun tidak lama ya. Karena menyebabkan inflamasi pada beberapa jaringan vital yang dengan derajat yang cukup hebat, meskipun dia bertahan pun dia nggak akan bertahan lama sebenarnya. Ini nekropsinya juga sangat susah karena dia autolisis dengan cepat karena dia menyerang organ utama tadi si Clostridiumnya. Dia juga memproduksi toksin, ingat ya, yang membuat semuanya kerusakan itu berlangsung sangat cepat sehingga agak susah kalau nekropsi. Oke, ini treatment kontrolnya. Ini berapa treatment? Saya yakin ini sifatnya masih in vitro. Jadi kalau in vitro itu dia nyoba nih si Clostridium dicoba pada sel yang masih hidup. Kemudian si Clostridium itu dikasih anggap aja ditetesin dengan penicillin kemudian mati. Ya, itu namanya percobaan in vitro. Tapi secara real belum banyak sebenarnya apa pengobatan terhadap Clostridium novi ini yang menghasilkan prognosa yang relatif baik. Sebenarnya agak susah dia karena memang cepat banget penyebarannya ya. Ada banyak beberapa yang mulai memproduksi antitoksin ya, tapi tidak banyak apalagi di Indonesia Raya ini barangkali belum ada anyway. Kemudian juga barangkali untuk mengurangi beban daripada liver yang sudah terinfeksi itu harus dijaga selalu untuk bebas daripada infeksi fasiola. Jadi biar nggak terlalu berat beban daripada liver udah kena fasiola. Biasanya kok anjing sih. Kalau sapi-sapi yang kena fasiola itu dia memiliki kerentanan tinggi terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya infectious necrotic hepatitis ini. Ya. Ini harus dibuang juga sama dengan antraks. Jadi saya pernah lihat satu kasus satu kasus antraks ya, barangkali waktu itu lewat video yang diceritakan oleh
salah satu PI saya, dia seorang patologis yang sangat hebat waktu itu. Dia berkesempatan melihat kejadian antraks di satu negara di Afrika, dan saat itu antraks yang kita tahu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi dia harus completely disposed atau completely burned. Dia harus pokoknya harus dibuang seluruhnya, nggak boleh ada pengambilan sampel. Tapi karena satu dan lain hal waktu itu dia melakukan partial necropsy, jadi dia mengeluarkan limpanya antraks itu dalam bentuk dia sudah teruzing, jadi limpa itu udah menggembung kayak bola, kayak kayak nggak bola juga sih, artinya ovoid bentuknya itu sangat 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 silinder, kemudian pokoknya gendut banget, dan itu sudah mengeluarkan darah secara terus menerus, artinya perdarahan di mana-mana karena sangat masif serangan antraks ini, yang mana itu juga memiliki tingkat infeksi yang sangat apa namanya, sangat tinggi, dan juga dia bisa bertahan di lingkungan dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga dia harus pokoknya semua sampel itu meskipun udah diambil itu juga harus dihancurkan. Di beberapa negara sudah, dan sebenarnya secara aturan antraks tidak boleh dinekropsi ya untuk menghindari persebaran. Kemudian juga ada acute hepatitis, ada yang namanya apa namanya post vaccinal hepatitis, yang mana penyakit-penyakit yang sering muncul saat atau pasca vaksinasi, itu juga harus dilihat ya. Ini sudah saya kasih nama lain. Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang menyebabkan hemoglobinuria ya, tapi juga menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, sehingga saya tulis di sini ya, dia menyebabkan bloody feces. Jadi kalau misalkan dia udah sampai ke ginjal itu artinya nih si agen ini nih si Clostridium ini dia sudah sifatnya sistemik dan menyebabkan adanya produksi toksin. Kalau udah toksin itu maju ke depan biasanya hewannya udah keteteran, udah nggak bisa diselamatkan ya. Kemudian ada Tay-Sachs disease, silakan dibedakan dengan Taylor disease tadi ya, yang mana post vaksinal, yang mana apa namanya gangguan pada Clostridium di hewan-hewan yang relatif muda ya. Silahkan nanti, kemudian ini satu saya sisipkan karena saya tahu anak-anak undun nggak pernah belajar toxicity atau intoksikasi karena tumbuh-tumbuhan. Ini salah satu yang paling ditakutin sama petani-petani atau peternak yang ada di luar sana tuh, karena memang bukan habitat sih, jadi karena hewannya itu kan sering ya, jadi kalau di luar itu dia punya daerah forage, apa ya, daerah gembalanya itu luas banget sampai ke padang-padang yang jaraknya berkilo-kilometer di area yang berhektar-hektar itu, dimana sebenarnya dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa terus monitor, dan seringkali kuda itu menelan beberapa jenis tanaman, salah satunya itu crotalaria ya. Kalau senecio ini dia kayak bentuknya itu kayak ini nih, kayak kaktus mini-mini itu loh. Jadi kayak gitu bentuk daunnya. Kalau crotalaria itu tumbuhan yang bunganya kuning yang sering ada di jalan-jalan. Di sini juga banyak crotalaria. Tanaman orok-orok kalau di sini namanya. Nah, itu juga kalau misalkan termakan, metabolitnya itu tuh memiliki efek antimitosis, yang mana itu juga menghalangi si hepatosit yang tadi gampang banget meregenerasi ini, dia nggak bisa lagi meregenerasi dirinya, sehingga itu juga menyebabkan kematian sel, fibrosis, dan juga menyebabkan cirrhosis hepatis, dan akhirnya liver failure. Ya, ini PA toxicity. Sering banget ada di luar PA toxicity. Oke, salah satu mungkin yang paling sering kalian dengar fasciola hepatica, itu juga saya bahas di sini sedikit barangkali karena penekanannya ada di parasitik ya. Kemudian hepatic abscesses silakan dilihat aja, terutama ini penyebabnya kalau absces itu cenderung bakteri-bakteri pyogenes ya. Ada Fusobacterium microforum yang sering pada domba dan kambing, kemudian ada juga Truperella pyogenes. Ini juga salah satu bakteri yang aktif memproduksi pus ya, atau absces atau nanah pada organ-organ dalam saluran pencernaan. Oke, clinical sign juga silakan dibaca sendiri. Barangkali itu saja. Nggak bisa saya apa namanya ini semuanya, tapi biar kita punya satu ini ya, biar kita punya satu ukuran yang bisa kita pakai untuk membantu hasil ujian kalian. Saya sudah siapkan satu case tadi untuk teman-teman selesaikan secara grup. Oke, silahkan disiapkan alat pencatat barangkali. Jadi saya tinggal keluarkan nanti case-nya.
Oke, jadi sudah siap ya semua grup. Saya ganti share screen-nya dulu. Oke. Kasus yang kita punya atau yang akan diselesaikan oleh kelompok B dan C, ada satu kasus, sebenarnya ada dua tapi saya lupa bikin satunya lagi. Sebenarnya ada dua tapi yang akan saya tampilkan di sini ya. Ini sebagai exercise aja dulu. Nanti silahkan semuanya dikerjakan dalam kurun waktu 24 jam. Saya percaya ini sebenarnya kasusnya udah saya bahas tadi, saya obrolin tadi klinis, kemudian ciri-ciri reservoir bla 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 bla. Silakan dicari di PowerPoint-nya itu. Yang saya minta nanti kalian akan menjelaskan temuan-temuan daripada hasil lab, kemudian klinisnya seperti apa, silakan di narasikan dalam bentuk barangkali tidak laporan ya, tapi kayak paper sederhana gitu ya. Oke, saya kasih lihat dulu kasusnya. Bisa dilihat semuanya ya? Bisa, Dok. Oke, continue to share. Oke, ini kasus pertama. Oke, bukan anjingnya ya ini. Oke. Oke, itu pasien kalian. Bisa dilihat ya. Jadi ada foal, ya, anak kuda dengan kondisi seperti ini. Sudah dilihat ya anak kuda ini ya, barangkali umurnya sekitar 40 hari atau 50 hari. Oke, dia diam aja begini nih, nggak bisa bangun. Foal, umur sekitar 50 hari, dengan klinis lemas, tidak bisa bangun. Oke, kita sekarang lihat case 1. Oke, ini, oh sorry, bukan 50 hari, berapa hari berarti? 6 months, 180 hari, berarti itu kasus yang lainnya. Oke. Oke, dia lemas karena sebelumnya dia menderita diare kronis sejak stablenya atau kandangnya itu direnovasi. Ya. Foal ini awalnya ya, seperti yang kalian lihat di video tadi, sebenarnya dia playful, dia suka main sama anjing, dia suka main juga sama hewan-hewan lain yang ada di sekitar stablenya. Tapi seringkali dia itu memang main sama hewan-hewan seperti kambing dan juga babi. Babi ini sebenarnya bukan babi yang dipelihara sama si owner daripada si foal ini. Babi ini babi yang lepas dari peternakan yang jauhnya kurang lebih 1 kilo di sana tuh, jauh, agak jauh dia. Sudah dicatat di sini atau sudah difoto? Sudah ya? Sudah, Dok. Oke, itu sinyalemen dan history-nya. Klinisnya ini dia folder tadi. Jadi kalian datang ke kemana namanya? Ke stablenya, memang dia kondisinya agak agak lemas, letargi, agak susah bangun. Kemudian pas kalian paksa bangun, ternyata ini yang kalian temukan. Silahkan kalian interpretasi sendiri apa ini. Ya perut sih, saya nggak minta bahasan perut, tapi abdomennya kenapa? Sudah? Sudah difoto juga? Oke, udah ya. Klinis lainnya lagi nih yang kalian lihat atau yang kalian amati saat berkunjung ke stablenya tadi. Dia punya ini, silahkan kalian interpretasi. Entah kalian bilang dia muntah kek, kalian mau bilang dia regurgitasi lewat pantatnya, terserah. Ini ya, silahkan itu dikumpulkan semua data-data klinisnya. Oke, itu kasus pertama. Saya tambah lagi ya informasinya. Tuh. Oke, tadi kalian sudah dapat klinis, kalian sudah dapat apa namanya gambaran daripada klinis. Sekarang saya kasih kalian beberapa pemeriksaan. Semua harus diperiksa ya. Ini nih, saya kasih kalian sekarang. Oke, silakan difoto ya. Sudah bisa dilihat? Bisa, Dok. Oke, ini adalah hasil pemeriksaan biokimianya. Ya, silakan diinterpretasi. Saya tahu di PK belum dapat, tapi anyway itu kalian bisa chat GPT-in. Jadi kalian tahu tuh apa artinya ini, kemudian kenapa ini bisa terjadi pada pasien si foal tadi, ya. Oke, kemudian karena tidak kunjung sembuh, kalian belum tahu hewannya kenapa, si owner mengirimkan lagi nih, atau kalian mengirimkan lagi ini. Apakah gara-gara saya renovasi ini saya ya? Apakah gara-gara saya renovasi barn saya ya? Dia ngirimkan ini. Padahal nggak ada yang salah sama barn saya. Silakan dilihat dulu. Tunggu sebentar. Where is my... Aduh.
Tunggu sebentar. Boleh apa? Tunggu sebentar. Oke, dia Pinjam. Oke, bisa dilihat. Oke, dia bilang sebenarnya tidak ada yang salah, harusnya kan dia tadi kan dia diam di tempat sekam ya. Sebenarnya dia nggak ada yang salah kok, ini di barn saya tuh udah bersih padahal. Tapi suatu hari pas kalian ngelihat si barn itu sebenarnya nggak ada yang salah kan sebenarnya ya. Cuman barangkali ada satu intruder di sini. Ih, jijik banget. Oke, anyway. Itu yang kalian dapat dari ownernya. Jadi kalian kumpulkan semua video itu, kemudian data-data dari jadi informasi yang kalian dapat dari dokumentasi owner, kemudian kalian periksa, oh jangan-jangan ada satu atau kalian sudah mulai punya diagnosa, kemudian ya udah deh si ownernya punya uang 1 juta lagi nih, mau diperiksa apa lagi, akhirnya kalian pilihlah satu pemeriksaan yang akan saya kasih lihat sebentar lagi. Oke, ini pemeriksaan daripada karena USG di RSH murah ya, jadi kalian periksa USG-nya bayar tuh lagi 500.000 tuh. Ini kalian periksa kira-kira tahu nggak ini apa? Bisa dilihat ya? Oh, tunggu bentar. Oke, coba saya tunjukkan ya. Wait, just a second. Ya nggak bisa. Aduh, mana sih? Oke, bisa dilihat ini oleh teman-teman. Bisa dilihat? Terlihat, Dok. Oke, ini adalah penampang mukosa ususnya. Ini lubangnya cuma segini nih. Ya, silakan dicatat hasil daripada USG ini. Paling tidak sekarang asumsi saya teman-teman mendengar tadi saya ngoceh dari 2 jam yang lalu, kalian sudah tahu ya ini arah diagnosanya kemana. Tapi dalam kasus ini atau studi kasus ini belum saya berikan satu definitif diagnosa secara entah itu bebas kalian pilih PCR kah, molekuler kah. Kira-kira Paul ini kena penyakit apa dengan data yang sebegininya dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mengkonfirmasi diagnosa tersebut. Bisa dipahami? Bukan kamu yang jawab. Oke, wait a second. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Bisa, Dok. Oke, itu. Tunggu sebentar, saya punya Bocil. iya bocil. Oke, itu kasus pertama. Jadi sampai situ klinisnya. Kasus kedua akan saya share via OASE karena kalian ada berjibun tuh ada orang di kelompok B dan C. Saya nggak mengharapkan kalian kerja bergerombol ya, tapi upayakan ini kerjakan dalam kelompok. Pakai aja kelompok yang dari dulu sudah kalian punyai. Jadi nanti dikumpulkan per orang ya. Setiap orang harus punya output daripada paper ini. Jadi meskipun kalian ngerjakan berbarengan, tapi setiap orang harus mengumpulkan masing-masing hasil daripada kerja kelompoknya. Itu kasus pertama. Kasus kedua akan saya post sebentar lagi di OASE dan waktu pengerjaannya adalah 24 jam. Jadi saya sudah buka tadi, harusnya ntar ya jam 1 deh baru saya kasih baru saya akan buka, kemudian besok jam 1 harus sudah dikumpulkan ya. 2 kasus, yang mana kasus pertama ini seperti yang tadi sudah kalian lihat, dan kasus kedua nanti akan saya post via OASE. Dan untuk kasus pertama ingat, dan kasus kedua juga seperti itu, tidak ada diagnosa definitifnya. Kalian harus menentukan apa yang paling baik dipakai, PCR kah, ELISA kah, hasilnya seperti apa, qPCR kah, seperti itu ya. Iya. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Jadi masing-masing Dok. kasus ini nanti akan membantu kalau misalkan bobotnya akan saya gedein. Jadi kalau misalkan bahasannya nanti bagus, bobotnya akan saya gedein sehingga nanti ketika kalian UTS, jadi UTS sama saya ya, barangkali nanti misalkan kalau UTS-nya agak jelek-jelek dikit, barangkali itu akan saya turunin bobotnya jadi sekitar let's say 40%. Kemudian ini yang akan saya pakai nilainya jadi 60%. Jadi tetap akan terbantu. Gitu. Oke? Oke,
sampai situ karena sudah 2 jam berlalu. Mohon maaf kalian lebih setengah jam sesi dengan saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi? Atau terkait tugas juga boleh? Tidak ada? Itu semua bisa ya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan polling untuk sebenarnya saya sudah menyiapkan polling sebenarnya untuk teman-temannya, tapi berhubung pollnya nggak muncul, and saya tidak tahu itu kenapa, jadi ya sudah kalian terbebas dari quiz untuk hari ini, tapi tidak akan terbebas dari UTS dengan saya. Kalau nggak nanya, ya udah berarti nggak ada ya yang perlu dideskripsikan ya. Barangkali itu aja dari saya teman-teman. Mohon maaf karena sudah lebih 30 menit, barangkali udah bosan banget kalian lihat saya dari PK juga ada saya tadi. Mas anyway, saya nggak ada yang bisa lakukan untuk itu, tapi mohon jadi pesan saya tadi untuk bisa kalian melewati internal hewan besar ini dengan baik, saran saya membuat tabel ya di awal tadi. Jadi kalian mengcompare satu penyakit dengan penyakit lainnya, klinisnya di-compare, cara pemeriksaannya juga di-compare, kemudian treatmentnya juga, terutama treatment di internet kita juga sebenarnya penanganannya lebih ke treatment, meskipun ya kita nggak bisa melupakan aspek ekonomis daripada penanganan hewan besar, dimana kalau misalkan udah nggak bisa di treatment ya udah gitu, lebih baik di slaughter gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Izin bertanya, Dok. iya siapa tuh Feby. ya, gimana Fer? Berarti untuk penugasannya itu berarti buat laporan kasus aja berbentuk paper ya, Dok. Buat Betul, formatnya itu dan nggak ada usah yang nggak? terlalu, saya nggak perlu kalian menuliskan atas rasa syukur, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, terlalu panjang kayak gitu ya. Paper sederhana aja, pokoknya kasusnya seperti apa, sinyalemen. Jadi di depan itu semua harus pakai judul, apa namanya, bukan judul sih, apa halaman di awal itu tulis nama kelompok kalian, dibagi jadi 4 kelompok aja ya, satu kelas ya, jadi B1 sampai B4, kemudian C1 sampai C4, tulis nama kelompoknya siapa aja di awal, kemudian langsung aja sinyalemennya apa, klinis atau historinya apa, terus tadi berapa saya udah kasih lihat video itu. Silakan interpretasikan klinisnya karena kalian harus tahu klinis itu seperti apa. Tadi beberapa kali saya udah kasih lihat dan kasihin hewannya kenapa, kemudian juga 3 gambar di kasus tadi sudah saya kasih lihat, dan silakan itu diinterpretasi, kemudian buatlah diagnosanya. Jadi diagnosa, sebelum kalian buat definitif diagnosa itu buat diagnosa bandingnya dulu. Barangkali nanti saya post aja ya Feb ya, biar kalian nggak kebingungan dengan formatnya ya. Yang jelas super simple, nggak usah terlalu banyak pembahasan. Saya juga nggak akan baca kalau terlalu panjang, jadi sangat ini. Dan ya itu saja. Oke, Dok. Terima kasih. Oke, nanti saya masih pikirkan. Ini kan sebenarnya kalian harus punya satu presentasi, ke nilai presentasi kan. Yang mana sebenarnya saya inginnya itu presentasi kalian mengadu diagnosa kalian lawan teman kalian sendiri. Itu barangkali nanti pakai workshop ya. Jadi di workshop itu kalian nanti akan ada cross assessment. Kalian akan memeriksa punya teman. Saya juga akan memeriksa punya kalian. Kalian meriksa punya teman kayak gitu. Jadi kalian akan dapat 2 nilai sama kayak di akuatik kemarin lah. Gitu. Bisa dipahami? Nanti saya share formatnya berarti. Sebentar deh saya upload. Begitu kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan lagi kah selain daripada yang ditanyain Feby tadi? Tidak ada ya. Oke, awas lo kalian nanya-nanya, saya nggak mau bahas, saya nggak mau balas lagi WA kalian. Oke, karena tidak ada lagi dan saya tutup sesi bertanya ini. Barangkali itu aja teman-teman untuk siang hari ini, dan sekaligus juga what is it? Sekaligus juga sesi terakhir dengan saya di internal saluran pencernaan ya, hewan besar ya. Jadi next nggak ada lagi sesi. Karena itu barangkali silahkan diselesaikan dengan sebaik mungkin tugasnya. Em, Kalau misalkan saya rasa, I don't know, saya perlu nilai presentasi kalian sih yang kosong sebenarnya. Tapi nanti lihat deh, kita pikirin lagi setelah liburan ya. Saya nggak mau merusak rencana liburan kalian dengan terlalu banyak tugas ini dan itu. Jadi untuk sekarang selesaikan aja dulu studi kasusnya dalam bentuk paper sederhana itu tadi, ya. Oke, karena nggak ada lain lagi, saya sudahi sesi kali ini. Semua materi handout-nya sudah saya share di Oase, silakan diakses. Dan untuk kasus 1 dan 2 kan saya post lagi nanti di Oase. Jadi
silakan dilihat lagi. Dan waktu pengumpulannya sampai besok di jam 1 siang, oke? Terima kasih teman-teman, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang, terima kasih Selamat siang. dokter. Terima kasih, Dok.